undang Bapak Ibu sekalian untuk satu hati. Kita akan berdoa bersama-sama ya. Selamat pagi Bapak, Tuhan Yesus dan Roh Kudus. Kami mengucap syukur pada hari ini. Kami beroleh roh sukacita, damai sejahtera, dan passion dan semangat yang daripadamu untuk boleh kami menjalani hari-hari kami di hari Senin ini. Kami percaya Bapa, apimu yang terus selalu membakar kami, apimu yang terus membawa kami terus ingin datang, ingin berdekat, bahkan melekat dengan Engkau terus. Dan buat hati kami Roh Kudus untuk tetap terus dalam keadaan yang lapar dan haus akan setiap firman Allah. Biar supaya Bapa di surga boleh memberikan pemuasan di dalam roh kami dan mempengaruhi akal budi kami, pemikiran kami, sehingga kami boleh diubahkan, kami boleh ditransformasi dengan kebenaran-kebenaran daripadamu. Terima kasih Roh Kudus, kami percaya pengurapan yang berasal daripadamu turun saat ini buat kami semuanya, sehingga kami dapat menangkap dengan jelas, dengan clear apa yang terdapat di dalam kebenaran dan sesuai dengan isi hatimu. Dan biarlah pengurapan itu boleh menguasai setiap kami dan atmosfer surga boleh turun di tempat di mana kami berada saat ini, sehingga dapat memindahkan kesadaran kami dari kesadaran di alam materi ini kepada kesadaran di mana Engkau berada, penuh dengan hadirat Tuhan, penuh dengan kasih-Nya Allah, sehingga apapun musim hidup kami, keadaan kami tidak terpengaruh karena kami punya Allah yang dapat memuaskan kami. Terima kasih Bapak, kami sambut firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus dengan rasa antusias di dalam hati kami dan lapar dan haus di dalam hati kami. Terima kasih Bapak, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Alright. Halo, salam semuanya. Salam Bapak Ibu Saudara yang baru bergabung. Ada Dewi Shalom, ada Ibu Evi, Ibu Lis, ada Ibu Heni, Ibu Shalom, Febe, shalom. ya, dan semuanya. Oke. Shalom. Ya, hari ini saya akan masih melanjutkan tentang satu tema seperti yang lalu, ya. Tapi saat ini kita sudah berada atau menginjak di bagian yang terakhir, ya, di mana kita akan bicara manifestasi Yesus. Kita bicara bahwa kita semua orang-orang yang sudah ditebus, orang-orang yang diselamatkan, tahu tujuan kita kemana, tahu goal terakhir kita itu kemana, Bapak Ibu Saudara sekalian. Supaya kita setiap orang-orang yang sudah ditebus ini, orang-orang yang sudah percaya ini ya, tidak hanya selesai mengakui Yesus sebagai Tuhan, Juru Selamat, berhenti untuk menjadi orang Kristen, giat untuk berada di dalam hal-hal yang rohani saja, tetapi betul-betul kita mengerti jauh ke dalam apa yang Bapak rindukan. Saudara, kita bicara tentang keselamatan, ada satu journey, satu perjalanan yang cukup panjang, Saudara. Ya, di mana kita juga sudah belajar tentang satu pertumbuhan di mana dari bayi rohani kita beranjak kepada dewasa dan mencapai titik dewasa yang penuh, Saudara. Ya, sampai kepada kepenuhan Kristus itu sendiri. Tujuannya apa sih? Supaya kita menurunkan surga melalui orang-orang yang mencerminkan Yesus ini di muka bumi, Saudara. Ya, makanya di dalam buku 8 ada satu tema yang menarik di situ, judulnya Cloning Yesus. Ya, memang kedengarannya seperti bagaimana gitu, tapi bahwa itulah ada rancangan Allah sejak dari awal. Adam dan Hawa dijadikan oleh Allah di muka bumi, dia ditempatkan di Taman Eden supaya dia berkuasa, dia bertahta, dia mengendalikan bumi ini, Saudara. Supaya apa? Dia menggambarkan Tuhan, dia mewakili Tuhan atas muka bumi ini. Nah, tapi rancangan itu diambil alih sama si jahat, ya. Tapi penebusan Tuhan Yesus di muka bumi 2000 tahun yang lalu, Saudara, itu mau mengembalikan kepada rancangan awal ini. Nah, pahami. Jadi kita menjadi orang Kristen jangan hanya terus-menerus datang kepada Tuhan kalau ada butuh, kalau ada mau, kalau ada pergumulan, kalau ada sakit penyakit, kalau ada hatinya mungkin lagi nggak tenang dan lain sebagainya, ya. Dan kemarin kita sudah pelajari, Saudara, bahwa ketika kita semakin hari berjalan dengan Tuhan, harusnya
Bukan lagi tentang kita, Saudara. Bukan lagi Tuhan tolong, tapi Tuhan apa yang bisa kami tolong, apa yang bisa kami bantu. Loh, emangnya Tuhan butuh pertolongan kita? Bukan soal masalah kemampuan dan kapasitas kita, Saudara. Bukan, tapi Tuhan membutuhkan tubuh, Tuhan membutuhkan kehadiran, membutuhkan wadah, membutuhkan bejana, yaitu apa? Hidup, tubuh, Bapak Ibu Saudara sekalian. Ya. Dan kita diarahkan dari yang tadinya egosentris kepada kristosentris, dari yang tadinya cuma hanya berfokuskan kepada diri sendiri, kepada apa yang dirasakan, apa yang menjadi masalahnya, Saudara, kepada apa yang Tuhan sedang mau, apa yang Tuhan mau rancang buat bumi ini, buat keluarga Anda, buat orang-orang di sekeliling Anda, Saudara. Oke, tadi saya sebutkan ketika kita bicara tentang pertobatan ada satu journey yang begitu panjang dan nggak ada titik habisnya, Saudara. Tapi ada tujuan terakhirnya? Ada. Tujuan akhirnya apa, Saudara? Serupa segambar dengan Dia. Amin. Ya, mari kita jadikan bahwa kekristenan atau kegiatan kita di dalam dunia kerohanian seperti ini, Saudara, bukan hanya semata-mata mengisi waktu, mengisi apa namanya? Kesempatan yang mungkin kita nggak ngapa-ngapain, lebih baik ikut pemuridan sih. Salah, enggak. Ya, tapi jangan berhenti pada satu rutinitas, satu rutinitas dan aktivitas itu sesuatu yang baik kalau kita komitmen. Tapi jangan berhenti kita mengikuti rutinitasnya, walaupun itu kelihatannya secara rohani, kita harus hidupi, Saudara. Ya. Jadi ini akan menjadi arahnya kita semua, Bapak Ibu sekalian, supaya betul-betul kita menjadi orang-orang yang berkemenangan. Kita menjadi pribadi-pribadi yang betul-betul menghadirkan surga. Melalui apa? Kita mau praktek. Dari mana? Dari diri kita, Saudara. Saya percaya bahwa Tuhan menjadikan Anda dan saya orang-orang manusia-manusia yang kreatif. Orang-orang yang bisa dipakai oleh Tuhan dengan begitu hebat, begitu luar biasa, Saudara. Percaya bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dengan satu software, tanda petik ya, dengan keahlian yang luar biasa loh. Kita tahu, Saudara, di dalam Kejadian pasal 3 Kejadian pasal 3 atau pasal 6 ya. Saya sedikit lupa, tapi kisah ini Bapak Ibu Saudara pasti tahu di mana manusia pada saat itu membangun satu bangunan yang tinggi, menjulang ke langit, yaitu apa? Menara Babel, Saudara. Apakah itu Tuhan perintahkan? Apakah itu Tuhan suruh, Saudara? Kalau ditanya gini, keahlian itu dari mana? Keahlian itu memang dari dalam, dari bawaan manusia, Saudara. Disertai Tuhan? Enggak. Karena di dalam pasal itu dikatakan, Saudara, lihatlah, Tuhan melihat, Saudara, apa yang diusahakan manusia hari ini. Gak ada yang gagal. Bahasanya memang agak berlibat gini ya. Apa yang diupayakan manusia tidak ada yang tidak mungkin. Gitu ya. Atau pendek atau singkat katanya, apa yang diusahakan oleh manusia pasti berhasil. Artinya apa? Manusia tanpa Tuhan itu bisa. Dia berkreasi, Saudara. Tapi memang pada akhirnya ketika datang sama Tuhan suatu saat, Tuhan, aku sudah selesai di muka bumi. Ini aku hasilkan. Aku membangun satu komunitas yang besar, satu gereja yang besar, satu pelayanan yang luar biasa. Tapi masalahnya adalah kamu melakukan buat aku atau tidak? Yang suruh siapa? Kan gitu. Ya. Tapi berbeda, Saudara, ketika kita menyerahkan hidup kita, tubuh kita kepada Tuhan. Walaupun kita mungkin hari ini tidak mampu, walaupun kita tidak bisa, Saudara, Tuhan mampukan. Supaya Pak, nama dia dipermuliakan. Makanya jangan pernah batasi, Saudara. Tapi Pak, ada tuh orang-orang yang memang kok kayaknya dia pasif atau dia tidak, kalau di dalam tim entah bekerja, di dalam pelayanan, dia kayaknya diem aja. Sebetulnya dia juga punya kreativitas, Saudara. Hanya saja apa? Takut.
atau bahkan egois karena nggak mau ngambil resiko, karena nggak mau mengambil bagian dan lain sebagainya, sehingga membuat orang itu semacam pasif. Padahal Tuhan tidak pernah menciptakan manusia itu yang pasif. Aktifnya bukan berarti juga dengan akal pikiran dan skillnya sendiri, tapi karena melakukan kehendak Tuhan. Nah, saat Bapak Ibu sekalian ya lahir baru dan belajar mendengar suara Tuhan, hidupnya mau dipimpin oleh Roh, hidupnya dipimpin oleh Tuhan, maka firman Tuhan mengatakan engkau akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang besar, bahkan lebih besar daripada apa yang pernah aku lakukan, kata Yesus. Kenapa? Tuhan yang mampukan. Sudah beberapa hari lalu saya ketemu dengan hamba Tuhan, suami istri. Ini luar biasa sekali. Ya, saya lihat hidupnya dipakai, dia mulai ke bangsa-bangsa, dan belakangan cerita, saudara. Tahun lalu dapat mobil baru. Ini cerita banyak segala macam, tapi saya juga tahu jalan hidupnya itu hancurnya seperti apa. Ya, saya sama istri betul-betul diberkati karena kami saling berbagi, kami dengar apa yang menjadi kesaksiannya. Wow, kita betul-betul melihat itu Tuhan hadir. Kenapa kita bisa bilang itu Tuhan, kita bisa ngelihat Tuhan ya? Karena kalau melihat secara fisik, melihat secara materi, saudara, kayaknya nggak mungkin, kayaknya mustahil gitu loh. Tapi ketika kita melihat ketidakmustahilan itu terjadi, berarti itu Tuhan. Lalu firman Tuhan juga mengatakan, saudara, kalau engkau nggak percaya kepada aku, percayakan kepada pekerjaan-pekerjaan apa yang pernah aku lakukan, saudara. Jadi ketika kita melihat pekerjaan apa yang Tuhan lakukan dalam kehidupan seseorang, kita bisa melihat apa? Tuhan itu. Seperti apa yang kami dengar. Dari satu hal, saudara, kadang kita tuh gini, terbuai dengan kisah-kisah, terbuai dengan cerita-cerita kesaksian-kesaksian yang hebat, yang luar biasa, yang memberkati, saudara. Karena apa? Kuasa Tuhan yang terjadi, mujizat Tuhan yang terjadi itu, mulai satu proses yang panjang, saudara. Bukan usaha sendiri, bukan, tapi ada bayar harga yang mahal, saudara. Saya pulang dari perjalanan itu, saya ngomong sama istri saya bilang gini, tahu nggak? Mereka mengalami seperti itu. Dia udah masuk ke dalam tahap yang terakhir pemurniannya, yaitu apa? Dikhianati sama orang terdekatnya. Wow, itu sesuatu hal yang sulit banget, saudara. Bayangkan gitu ya, orang yang Anda percaya, mungkin hari ini, itu bisa menjadi orang yang akan mengecewakan Anda. Kebayang ya? Itu namanya pengkhianatan. Jadi pengkhianat, kalau Anda ditanya, pernah nggak Anda dikhianati? Pernah. Tapi pengkhianatan yang lebih melukakan, yang lebih menghancurkan itu adalah ketika kita menemukan orang yang hari ini berdampak buat hidup Anda percayai, tapi tiba-tiba satu saat dia bisa berbelok. Ya. Itu persis apa yang dialami oleh Tuhan Yesus ketika dia dikhianati oleh siapa? Murid-muridnya. Dikhianati oleh siapa? Yudas, saudara. Kami melihat bahwa pasangan hamba Tuhan ini kira-kira 2 tahun yang lalu telepon ke saya, nangis-nangis, ceritakan masalahnya, hancurnya seperti apa. Tahun lalu kami pernah ketemu juga, dia cerita, aduh hatinya tuh kalut banget. Dia hancur hati, karena urusannya sama keluarga. Orang yang dia dewasakan, orang dia asuh, orang dia betul-betul perjuangkan, itu betul melukai hidupnya. Sampai akhirnya Tuhan bawa ke dalam titik di mana dia dekat dengan mujizat Tuhan, saudara. Nah ini yang menjadi satu poin saya sampaikan buat Bapak Ibu Saudara sekalian. Jangan memandang poin mujizat dan kuasanya secara instan, tapi how to-nya, bagaimananya, saudara. Itu yang Bapak Ibu Saudara sekalian harus pelajari. Karena kalau tidak, maunya instan. Mau seperti itu, pengen seperti itu. Dan firman Tuhan juga mengatakan, kalau engkau muridku, engkau pasti akan melakukan apa yang aku kehendaki. Dan ikutlah aku. Pikulah salibmu, sangkalah dirimu. Kan gitu. Baru kita mendapatkan kemuliaan dari Allah, kemuliaan dari Bapa kita di surga. Ya.
Nah, itulah bicara tentang apa? Manifestasi Yesus, saudara. Sampai hari ini, kalau boleh jujur gitu ya ditanya, levelmu sampai di mana, Gus? Untuk mencapai dari itu semua. Masih under 50%, saudara. Mungkin 20 atau mungkin 15. Ya, karena saya merenung-renung belakangan ini, saudara. Aduh, kok saya kayaknya stuck aja di sini ya. Tapi memang satu sisi sedang mengerjakan satu bagian yang memang harus dikerjakan dulu gitu. Tapi ini juga tidak boleh menjadi satu alasan saya berdiam di level iman ini. Saya harus bergerak, saya harus pindah. Kita kemarin beberapa tahun ini di Revival Total Ministry bicara tentang fondasi. Kita bicara tentang kerendahan hati, kita bicara tentang satu budaya baru yang harus kita budayakan. Kita bicara tentang value-nya RTM yang kemarin dikhotbahkan oleh Pak Yosi. Saudara, walaupun Anda sering lihat, sering dengar, tolong itu jangan dibaca saja, itu jangan diapalin, tapi hidupi. Tujuannya apa ketika kita menghidupi nilai-nilai itu, saudara? Yesus yang akan nampak. Anda akan dibawa kepada satu tujuan, kepada satu janji Tuhan, kepada satu destiny yang Tuhan tetapkan. Anda dibawa kepada Tuhan mencapai satu pengenapan janji Tuhan, saudara. Ya. Jadi memang kita bicara tentang fondasi-fondasi. Nah, mulai tahun ini kita masuk satu jembatan di mana ini kuasa Tuhan harus turun. Mestinya turun. Kuasa Tuhan harus tercapai. Melalui siapa? Kehidupan kita semua, saudara. Ya, kalau Anda mengikuti dari awal, ya dari mungkin 3-4 tahun yang lalu, saudara, akan ada pergerakan kita mungkin dulunya Anda mendengar di revival itu manjangin tangan, manjangin kaki, mujizat mudah terjadi, segala macam. Kok terus ngomong soal masalah hal-hal yang aduh kayaknya itu melulu. Karena apa? Kita sedang membangun satu culture, kita sedang membangun satu budaya, kita sedang membangun satu kebiasaan baru. Supaya apa? Ini menjadi pondasi yang kuat untuk kita menyatakan kuasa Tuhan, saudara. Nah, mulai tahun ini kita akan buka mengenai kuasa, mengenai otoritas. Supaya apa? Manifestasi Yesus itu boleh terjadi. Ya. Yang berbeban berat, yang orang-orang datang, jiwa-jiwa datang kepada Anda, punya masalah, ada berani untuk mulai melangkah, mendoakan. Ya. Dan again, lagi cerita sama pertemuan yang tadi saya cerita dengan pasangan hamba Tuhan ini. Mendengar ceritanya itu benar-benar kita tuh melonjak, kita benar-benar terbakar, saudara. Dia beriman dengan sakit penyakitnya segala macam, nggak mau pusing-pusing. Dapat mobil pun juga bilang, udah saya pokoknya nggak mau ngutang, saya nggak mau beralasan. Ditawari ini itu angsuran cicilan segala macam, enggak, Tuhan mau kirimin mobil yang baru. Dan betul, ditelepon sama showroom, suruh ngambil, datang. Ketika ada sakit tinggal ngomong, ini nggak boleh sakit, siapa bilang ini sakit? Hayo tubuh, kamu jadilah sembuh. Mungkin itu kesannya sederhana, saudara. Cuma akhirnya kami juga praktek gitu. Pulang dari pertemuan itu, saya sama istri mampir ya beli es krim. Saya sebelumnya pagi itu merasa sehat banget karena beberapa hari sebelumnya itu kok kayaknya aduh badan tuh rasanya ada yang bermasalah sampai saya itu off, saya libur olahraga 2 hari karena badan lagi nggak fit. Terus akhirnya hari yang ketiga itu saya ngerasa tubuh saya ini fit dalam keadaan yang bagus-bagusnya nih gitu ya. Sampai olahraganya juga maksimal gitu kan. Tapi sorenya setelah makan es krim tenggorokan saya sakit. Aduh ini masalah ini. Maksudnya sensitif sekali tenggorokan saya dengan es ternyata. Istri saya lo ngingetin, ayo inget tadi. Siapa bilang ini ngomong sakit? Tenggorokan, aku bilang sembuh. Jadi semacam kayak apa ya, mendeklarasikan dengan kebenaran saja gitu. Dan puji Tuhan, yang kemarin masih agak sedikit sakit dan hari ini sudah hilang. Ya,
Jadi mulailah dengan hal-hal yang sederhana dalam kehidupan Bapak Ibu Saudara, jangan menjadi pribadi yang manja. Jangan menjadi, aduh ini kok gini, aduh ini kok gitu ya. Dobrak Saudara. Dan beberapa hari lalu, saya ditelepon sama satu sahabat untuk mendoakan rumah orang tuanya. Ceritanya ini orang tua punya tempat atau rumah baru, ya terus istrinya diganggu di situ. Saya teringat pelayanan Ghostbuster zaman dulu ya, suruh usir-usir segala macam seperti itu gitu. Nah begitu datang, saya tanamkan satu hal gitu ya, kalau saya pelayanan kayak seperti dulu gitu ya, ngelihat ini ada makhluk kayak gini, ini adanya di situ, oh ini modelnya begini, begitu, segala macam. Saudara, itu akan membawa satu dampak orang merasa apa ya, wow gitu Saudara. Biasanya pelayanan-pelayanan yang supranatural tuh kayak gitu ya, dampaknya atau efeknya bisa membuat orang yang kita layani itu kayak, "Wow, orang ini bisa ngelihat ya, luar biasa ya, keren banget ya," segala macam. Tapi karena Tuhan rubahkan beberapa tahun yang silam Saudara, justru ke tempat orang ini bilang gini, tahu nggak makhluk kayak gitu itu di mana aja ada, tahu nggak?" Bayangin aja, manusia yang mati di bumi ini lebih sedikit atau lebih banyak yang hidup, ya. Mirip-mirip tuh, banyak juga. Dan berapa banyak yang nggak di dalam Tuhan juga, yang itu dimanfaatkan oleh si jahat. Ya cerita gitu. Capek saya cerita banyak hal gini. Dulu masa awal-awal kayak gitu, kemana-mana di tempat makan, pergi ke satu tempat, rasanya kok ngelihat kayak gitu-gitu, serem-serem segala macam. Dan itu nggak ada habis-habisnya. Akhirnya saya punya satu satu pola, prinsip saya gini akhirnya, kalau lu nggak macam-macam, ya udah. Maksudnya bukan membiarkan segala macam, enggak. Kalau Tuhan suruh ya udah diberesin gitu ya. Tapi selama yang nggak ada instruksi dari Tuhan dan cuman dia nangkring di satu tempat, ada nongkrong di satu tempat, udah gitu. Karena kita akan ketemu banyak banget model-model kayak gitu dan itu nggak akan bisa membawa kita pelayanan kepada hal-hal yang terlihat gitu. Karena kita fokus sama yang tidak terlihat itu, Saudara. Akhirnya saya bilang gini, tahu nggak? Kayak gitu banyak banget makhluk kayak gitu. Gini aja, saya kasih analogi. Analogi saya itu gini. Tuhan kasih gambar, tahu ya Bapak Ibu sekalian, orang yang takut sama anjing sama orang yang nggak takut sama anjing. Ada yang orang yang paranoid sama anjing gitu, yang ada malah digonggongin. Karena saya juga punya anjing namanya Boboy gitu. Dia kalau ketemu orang-orang yang takut, digonggongin terus-terusan dia. Tapi kalau dia orang yang nggak takut sama anjing, ya dia kan punya kuasa. Nah, saudara, di alam itu, di alam roh itu, saudara, mirip. Semua terlihat dengan terang benderang, semua terlihat dengan transparan. Makhluk-makhluk itu tahu mana ini yang orang takut, mana ini orang yang pemberani. Nah, orang yang takut biasanya malah akan digangguin gitu. Jadi, ya saya bilang gini aja, nggak usah pusing-pusing, bentak aja. Kamu nggak boleh ada di sini. Ini tempat aku Tuhan sudah memberi tempat aku di sini. Kamu nggak boleh ada di tempat ini. Aku minta malaikat Tuhan membawa makhluk ini pergi dari tempat ini. Kalau perlu bentak aja, engkau, pergi. Misal gitu aja, it's okay, nggak masalah. Karena semakin kita takut akan semakin ditakut-takuti, gitu ya. Nah akhirnya, ya udah kita berdoa, kita doakan, ya pengurapan tempat-tempatnya, kita doakan segala macam, saudara. Nah, lagi gini, maksud saya menceritakan hal ini supaya setiap kali ada kesempatan Bapak Ibu Saudara sekalian untuk mempraktekkan firman, iman, kuasa, lakukan itu. Jangan ditunda-tunda. Ya, jangan banyak alasan. Jangan menjadi orang yang manja. Perkatakan. Kalau misal belum berhasil bagaimana? It's okay. Misal pusing, udah dibentak, udah dideklarasikan bahwa jadilah sembuh, tapi masih aja sakit, kalau harus minum obat, ya udah, sok silakan gitu. Tapi kedepannya coba praktek lagi.
Ya, supaya apa? Kita betul-betul memanifestasikan kuasa Tuhan. Karena kalau enggak gini, saudara, kita bicara tentang kesembuhan. Kalau misalkan kesembuhan itu ditambah-tambahi, misalkan dibawa ke sini, kita nggak bisa bilang, wah Tuhan tuh luar biasa. Betul, ada campur tangannya Tuhan. Tapi kalau Anda bandingkan dengan orang yang benar-benar 100% dia beriman sama Tuhan, saudara, beda. Ada rekan kita namanya Pak Bung Ferry. Beberapa tahun yang lalu, jadi beliau ini punya masalah di kakinya. Tiba-tiba dia nggak bisa jalan. Nah, saya punya videonya. Terus saya pernah ketemu. Waktu saya ketemu sama beliau itu masih di kursi roda. Ya, dia nggak bisa berdiri dan tubuhnya sakit di mana-mana. Selang beberapa waktu kemudian, saudara, mukjizat terjadi. Orang ini bisa, Bung Ferry ini betul-betul bisa berdiri, bisa jalan sampai hari ini. Dan beberapa waktu yang lalu sebelum pandemi kita sempat ketemu juga di satu ibadah di Joskin. Beliau bisa datang, beliau bisa berdiri, beliau bisa jalan tanpa harus dibawa kemana-mana. Saudara, Anda bisa mendengar dengan kesaksian yang betul-betul dia berpegangkan kepada imannya tanpa embel-embel apa-apa, saudara. Itu tuh benar-benar kita bisa melihat sekali lagi kuasa Tuhan. Kita bisa melihat Tuhan, saudara. Ya, makanya mulailah dari hal yang sederhana, mulailah dari hal yang kecil. Walaupun dunia ini menawarkan solusi, ya kalau pusing ada obat, pilek ada obat, segala macam. Jangan pakai fasilitas dunia dulu, tapi pakai fasilitas dari Allah. Yaitu apa? Kuasa. Amin. Doakan dulu. Kalau memang belum berhasil, oke. Namanya juga praktek. Ya. Nah, saya percaya dengan seperti itu Anda akan mengalami satu pertumbuhan iman. Anda akan menjadi pelaku firman. Anda akan menyatakan surga di bumi ini. Baik. Kita akan lanjut di materinya. Oke. Bukan mengkhotbahkan Yesus. Apa artinya bukan mengkhotbahkan Yesus? Kita baca dulu ya. Pada akhir zaman ini Tuhan Yesus hendak menyatakan dirinya sendiri melalui Anda. Bukan lagi Anda yang harus mengkhotbahkan tentang Tuhan Yesus, tetapi Ia sendiri yang akan berkhotbah melalui Anda. Seperti pada zaman Ia dahulu datang pertama kali, Ia bercerita tentang kerajaan surga dan kerajaan Allah. Disertai tanda-tanda ajaib untuk meneguhkan beritanya. Jadi akan ada banyak sekali Yesus bermunculan di mana-mana di atas muka bumi. Markus pasal 16 ayat yang ke-8. Lalu mereka keluar dan lari meninggalkan kubur itu. Sebab kegentaran dan kedahsyatan menguasai mereka. Mereka tidak mengatakan apa-apa kepada siapapun juga karena takut. Dengan singkat, mereka sampaikan semua pesan itu kepada Petrus dan teman-temannya. Sesudah itu, Yesus sendiri, perhatikan saudara di sini, Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya. Saya akan garis bawahi di sini, saudara. Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberitakan dari timur ke barat berita yang kudus, tak terbinasakan tentang keselamatan yang kekal itu. Ya. Markus 16 ayat 20 juga mengatakan demikian. Mereka pun pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertainya. Nah, saudara, di akhir zaman ini harus terjadi bahwa satu kuasa Tuhan nyata atas bumi ini, saudara. Karena seperti yang kemarin kita pelajari, ya, bahwa orang dunia itu butuh melihat, orang dunia itu butuh bukti, betul tidak? Karena kalau tanpa bukti, tanpa contoh, hanya sebatas teori, saudara. Banyak orang nggak percaya. Sama kalau misalkan Bapak Ibu Saudara kedatangan salesman, Pak, ini produk bagus nih. Oh, luar biasa sekali, Pak. Saya pernah pakai. Saya udah pakai ini 10 tahun, Pak.
Dan dampaknya memang luar biasa, Pak. Efeknya memang bekerja dengan baik. Orang yang mendengar tertarik, tapi beda. Wow, ini barangnya luar biasa, Pak. Ini nomor 1 di dunia, Pak. Kamu udah coba? Belum sih, Pak. Katanya begitu. Sama kalau misalkan Anda menceritakan Yesus gitu. Yesus tuh baik, Yesus tuh hidup, Yesus tuh mengasihi segala macam. Tapi kita nggak pernah melihat kebaikan-kebaikan orang lain. Kita tidak pernah melihat kebaikan Tuhan. Kita nggak pernah mengucap syukur. Dan kita nggak pernah membuktikan kasih. Nol besar, betul tidak? Jadi harus dipraktekkan, saudara. Nah itu ketika kita mempraktekkan kuasa Tuhan itu, saudara. Dunia melihat sesuatu yang mustahil menjadi tidak ada yang mustahil. Amin. Makanya dunia boleh ngomong A, I, U, E dan segala macam, saudara. Tapi kita sebagai anak Allah yang diberi kuasa, yang sudah mendapat kuasa, ayo kita praktek. Ya. Jangan biasakan, saudara. Kalau punya masalah, punya pergumulan, stuck di titik tertentu, kita manja untuk memakai fasilitas yang dunia tawarkan. Again. Ya. Cara mudah, cara cepat. Cara-cara di Taman Eden dahulu sampai sekarang tuh masih ada, yaitu apa? Iblis selalu menawarkan jalan pintas. Goalnya sih sama. Kalau minum obat buat apa? Buat sembuh. Dengan kuasa Tuhan bisa sembuh? Nggak bisa. Tapi kalau minum obat cepat. Cepat reaksinya gitu. Tapi kalau pakai kuasa Tuhan, kadang-kadang cepat, Pak. Tapi kadang-kadang juga enggak. Tergantung imannya. Betul. Karena apa? Kita memang belajar tentang iman, saudara. Ya. Makanya ketika kita meresponi keimanan kita di dalam Tuhan, saya percaya kuasa Tuhan dapat terjadi. Nah, akhirnya ketika Anda membagikan sesuatu yang dari Tuhan, wow, orang akan melihat Tuhan di dalam diri Anda. Kalau orang bilang, wow, luar biasa sekali. Bukan Anda yang sedang disanjung, tapi siapa? Tuhan yang mengerjakan itu. Ya, makanya kita juga harus secure, kita juga harus aman, saudara, ketika orang mengapresiasi kita. Santai aja, tenang aja. Kalau kita hidup di dalam Tuhan, yang mengerjakan memang bukan kita. Jadi kalau orang bilang mengapresiasi gitu, oh, luar biasa ya, ya dalam hati Anda tahu itu Tuhan. Jadi kita nggak perlu haus akan hormat manusia. Kita nggak perlu haus akan pengakuan dari manusia. Kita nggak perlu haus akan sanjungan dan lain sebagainya, saudara. Kenapa? Kita sadar bahwa yang melakukan dan mengerjakan itu betul-betul Tuhan. Kemarin Pak Yosi singgung, saudara. Kerendahan hati itu nggak bisa ditipu-tipu. Nggak cuma, itu Tuhan gitu ya. Tapi hatinya, enak ya di apa namanya, diapresiasi orang. Dibilang keren, enak ya. Memang itu makanan jiwa kita, saudara. Ya, penerimaan, apresiasi, afirmasi, itu makanan jiwa kita. Kalau makanan jiwa kita itu udah terisi penuh, udah kenyang sama penerimaan dan kasihnya Allah, saudara, kita nggak butuh jajan lagi, toh. Amin. Nggak butuh lagi. Kita sadar bahwa itu Tuhan. Dan kita mudah sekali untuk menavigasi, mudah sekali untuk mengarahkan bahwa Tuhan, orang ini sedang menyanjung Engkau. Help me. Amin. Oke, lanjut ya. Ya, jadi dari 2 ayat Injil ini, saudara, tadi dikatakan sesudah itu Yesus sendiri dengan perantaraan murid-muridnya memberikan dari timur ke barat berita yang kudus dan tak terbinasakan, ya, tentang keselamatan yang kekal itu. Dan kemudian juga dikatakan di Markus 16 ayat 20, mereka pergi memberitakan Injil ke segala penjuru dan Tuhan turut bekerja. Satu saya kasih cerita ini, mungkin cerita udah saya sampaikan berulang-ulang, tapi
betul-betul terima sampai hari ini, Saudara. Di mana di satu tempat ya di daerah NTT, Soe naik lagi. Ya, betul-betul kami nggak tahu bahasanya seperti apa. Kami aja istirahatnya juga nggak nyaman. Ya, saya datang ke situ baru sekali itu saya itu takut, tanda petik takut soal masalah fasilitasnya, yaitu kamar mandi. Ini masalah besar buat orang-orang yang tinggal di kota, saudara. Ya, sejoroknya Anda pakai SPBU di mana aja itu jauh lebih bagus ketimbang di daerah-daerah itu, saudara. Bisa bayangkan itu kebutuhan kita setiap hari. Waktu itu saya sampai tidak mau makan makanan-makanan yang berserat, nggak mau makan buah. Supaya apa? Saya nggak buang air nanti pada saat di tempat itu. Saya sampai berdoa sama Roh Kudus, please sekali ini aja deh Roh Kudus. Aku minta izin. Nah, untung cuma 2 hari 1 malam. Itu kalau berhari-hari ya udah mau nggak mau saya harus menyesuaikan. Tapi karena itu 1 hari 2 hari 1 malam ya udah gitu kan. Saya nego sedikit sama Tuhan. Dan gini, pelayanan yang Tuhan izinkan itu, saudara, saya bisa memetik satu buahnya tuh gini. Kalau kita di kota seperti ini ya, Anda sharing firman, Anda sharing kesaksian, Anda bergumul soal masalah apa? Rasa khawatir, rasa gugup, rasa takut ngomong di depan banyak orang, itu kan ya. Nggak tahu mau ngomong apa. Paling hanya fokusnya ke situ. Atau bahkan kalau Anda bisa menguasai medan untuk Anda berbagi di depan banyak orang, ya fokusnya adalah Tuhan, apa yang kau mau sampaikan. Bergumulnya di situ, gitu loh. Saudara, kalau di tempat-tempat di daerah-daerah itu, tahu nggak? Bergumulnya itu banyak hal. Boro-boro apa yang kita mau bagiin mereka belum tentu tahu bahasa kita, cara ngomong kita, dan juga apa? Kita masih bergumul dengan soal masalah fisik kita, rasa ngantuk kita, mungkin tubuh kita kayak ngambang, kayak terbang, ya, karena kurang tidur, mungkin kita badannya nggak enak segala macam. Jadi betul-betul kompleks sekali, saudara. Bisa bayangkan ya, boro-boro mau fokus Tuhan mau ngomong apa, kitanya udah fokus sama tubuh, aduh nggak enak banget badannya. Kebayang ya saudara kalau misalkan Anda tidurnya kedinginan, tidurnya nggak nyaman, badan Anda sakit-sakit, jam tidur kenyanya Anda itu kurang, cuman beberapa jam. Badan rasanya kayak apa? Udah pasti meriang-meriang, badan ngilu-ngilu, dalam tuh rasanya nggak enak, betul nggak? Harus fokus untuk nyampein firman lagi. Nah, rasanya seperti itu, saudara. Anda bisa bayangkan di zaman era Tuhan Yesus dulu, para murid-murid, dia ke sana kemari, dia harus tempuh dengan perjalanan, kondisi yang nggak nyaman, segala macam. Tapi firman itu tetap bekerja, firman itu tetap disampaikan. Saya beranikan diri beberapa waktu yang lalu ngomong sama pemimpin satu pelayanan, karena kebetulan kami telepon-teleponan, saya bilang sama pemimpinnya ini, Pak, coba deh Pak, anak-anak Bapak itu diutus ke daerah, dites hatinya. Saya kirimin beberapa foto, ya udah coba nanti saya pikirkan. Karena di situ benar-benar hati kita diuji, saudara. Ya, siapa yang kita bawa sebetulnya? Apakah nama kita? Apakah mimbar? No, nggak akan kepikir, saudara. Nggak akan. Kenapa? Fokus Anda kepada dalamnya, gitu loh. Makanya di dalam Kisah Rasul di situ Paulus bilang, ketika aku ke tempatmu, aku tidak membawa apa-apa selain apa? Yesus yang telah mati di atas kayu salib. That's it. Titik. Amin, saudara. Saya terberkati dengan satu istilah teman kami. Dia bilang gini, mimbar, tempat pelayanan, itu adalah tempatnya orang baper sebetulnya. Kali bilang orang baper. Iya. Karena di tempat itulah seseorang bisa improvisasi.
seseorang bisa show off. Tapi di tempat itulah orang juga bisa minder karena apa? Jemaat denger nggak ya? Atau WL bilang kalau angkat tangan, jemaat ikut angkat tangan, ya enggak ya? Aduh, suaraku fales nih. Jemaat nilai aku seperti apa ya? Saudara, lihat. Mimbar atau tempat pelayanan itu memang tempat yang sangat penuh dengan resistensinya, penuh dengan konsekuensinya, saudara. Makanya dibutuhkan apa? Hati yang betul-betul mendarat penuh kepada Tuhan. Kalau hati kita sedang tidak baik, hati kita sedang berbelok, saudara, akan jadi bumerang. Ya, bukan Tuhan yang kita bicarakan, tapi tentang kita. Apa motivasi pelayanan kita? Ya. Tapi ketika kita mengizinkan pikiran, hati kita, kehendak kita, saudara, kapasitas kita, skill kita, apapun yang ada di dalam diri kita untuk Tuhan, saudara, Tuhan yang take over, sama seperti murid-murid Tuhan Yesus ini tadi. Tuhan menyertai, Tuhan beserta mereka. Tuhan menunjukkan kuasa-kuasanya, saudara. Ya, ketika cerita kisah saya tadi, di tengah saya fokusnya, aduh ini bahasanya masih pakai bahasa daerah, perlu banyak diterjemahkan sama tim yang kita bawa waktu itu, dan kita nggak tahu harus khotbah apa, nyambung nggak ya dengan bahasa kita. Saya sering dikoreksi waktu itu sama Bu Dina, Pak Agus bahasanya masih ketinggian Pak. Sering saudara saya tuh dibolak-balik diomong gitu. Oh ya Bu ya, ini istilah ini nggak tahu, mereka nggak tahu Pak. Aduh, gitu. Coba saudara, kalau nggak secure, kalau nggak aman, bayang nggak dikoreksi kayak gitu? Belum lagi pada saat kita ngomong, ya mereka diam semua, benar-benar malam kudus. Ya kurang lebih sama seperti kayak online seperti ini. Makanya pelayanan online tuh bagus untuk membangun apa? Mentalitas pelayan Tuhan ya saudara. Karena apa? Kita harus ready. Lu denger nggak denger, ngelihat nggak lihat, harus ngomong. Ya, sama pada saat itu, kalau Anda pelayanan di daerah Indonesia Timur gitu ya, mungkin di daerah-daerah lain yang masih konvensional, saya rasa mirip-mirip sih, sama sih. Jadi mereka sangat menghargai ibadah segala macam. Jadi kalau kita di gereja apa namanya karismatik ya atau di perkotaan, Anda masih bisa ngelihat responnya dari orang-orang yang Anda ajak ngomong, betul nggak ya? Amin saudara, amin atau manggut-manggut gitu ya. Mereka tuh benar-benar cuman dia denger, ngelihat kita satu arah gitu ya. Nggak ada emosionalnya gitu. Serius. Jadi kalau kita hatinya nggak aman, kita nggak benar-benar menyampaikan hidupnya Yesus itu sendiri, saudara, itu akan menjadi bumerang di dalam diri kita. Ada pertanyaan besar, mereka ngerti nggak ya sebenarnya apa yang saya omongin? Mereka nangkep nggak ya? Awal-awal pelayanan di tempat itu saudara benar-benar membuat saya frustasi, jujur. Bingung mau ngomong apa gitu ya. Kalau sama-sama orang kotanya atau di daerah lain gitu ya, saudara di Jawa, kita masih nggak ada masalah. Tapi kalau di daerah yang mana itu bahasanya berbeda, budayanya berbeda, itu betul-betul fokusnya itu harus bercabang-cabang. Kita mau menyampaikan sesuatu tapi dengan bahasa yang sederhana yang mereka sehari-hari tahu. Kayak gitu. Dan belum lagi setelah biasanya kami tim kalau dari Jakarta datang ke sana itu, biasanya Bu Dina menambahkan, dia menjelaskan lagi. Jadi kayak kesannya apa ya, sekali lagi ya, kalau kita nggak punya mental dan hati yang secure, tertuduh. Kayak, aduh, yang kita bawa ini kayaknya salah gitu. Karena kayak ditambahin lagi sama improvisasinya orang lokal sana, pelayan orang lokal sana gitu. Tapi itulah kejadiannya, saudara. Begitu kita merasa kita terbatas, sebetulnya kita sedang membawa siapa? Dan puji Tuhan, ya tempat-tempat yang kita lewati segala macam, walaupun kita ngerasa terbatas, karena kita membawa Tuhan, akhirnya apa? Kuasa Tuhan turun, pemulihan terjadi, kuasa Tuhan nyampe.
Ya, sering kita selalu bergulat dengan keterbatasan, betul tidak ya? Atau bahkan sebaliknya, sering kita bergulat dengan motivasi dan ambisi kita, saudara. Tapi saya percaya, ketika Anda berjalan terus-menerus dengan Tuhan, Tuhan akan bukakan kok. Keterbatasan Bapak Ibu Saudara sekalian akan dijawab dengan kuasa Tuhan. Motivasi, ambisi yang itu keluarnya dari daging Anda yang pengen mungkin show off, yang mungkin ada motivasi lain, Tuhan akan buka, Tuhan akan ungkapkan bahwa ini loh apa yang kamu pikir kamu mabuk, kamu nothing. Anda akan bertobat, saudara. Itu berjalan dengan Tuhan, saudara. Berjalan dengan Tuhan, berjalan dengan Allah, saudara. Itu akan membuat keserupaan. Amin. Dan otomatis hati kita, karakter kita diubahkan dengan karakter dan hidupnya Yesus itu sendiri. Mirip ya apa yang dialami oleh siapa? Musa. Ya. Musa sampai dibilang dia ketika turun dari gunung ketemu sama Tuhan, mukanya sampai apa? Terang. Karena ada perjumpaan. Karena ada keakraban, karena ada pergaulan yang intim dengan Tuhan. Nah sekarang saudara, apakah kita hari ini intim dengan Tuhan? Oh iya Pak, saya sering dengar suaranya dia setiap hari, setiap saat. Oh pasti Pak, saya dengerin. Saya udah bertahun-tahun di pelayanan seperti ini Pak. Tapi masalahnya, hidup Anda berubah atau enggak? Orang-orang di sekitar Anda mengalami buahnya atau enggak? Merasakan buahnya atau enggak? Tapi kalau ternyata enggak, nah ini yang mesti dikoreksi. Yaitu apa? Kadang gini saudara, kita merasa kita menyembah Tuhan yang kita akui atau persepsi itu sesuatu kebenaran. Kita mempersepsikan bahwa benar aku di dalam jalan yang benar selama ini. Itu bahaya loh, bahaya. Nah supaya kita tidak terjebak ke situ, supaya kita tidak terperosok ke situ, mempercayai Tuhan dengan persepsi kita saudara. Perlunya apa? Buka hati. Untuk mau dikoreksi sama Tuhan. Karena sama seperti kisahnya Harun ya, sama bangsa Israel ketika dia ditinggal oleh Musa naik ke gunung untuk menuliskan 10 hukum Allah. Bangsa Israel ini nunggu-nunggu Musa. Karena Harun yang dapat delegasinya, bangsa Israel pada teriak-teriak, Harun, kita pengen nyembah Tuhan, kita pengen nyembah Allah. Ayo dong pimpin kita, buatkan Allah supaya kita itu bisa nyembah kayak pas ada Musa. Oh ya udah, kumpulin semua perhiasan emasmu di sini. Akhirnya apa? Dibuat anak lembu emas. Artinya apa saudara? Harun berjalan dalam persepsi bahwa yang menjadi gambarnya Allah, yang menjadi gambarnya Tuhan adalah apa? Lembu emas. Halo, padahal Harun tuh berjalan dengan Musa. Harun melihat mujizat Tuhan. Laut merah dibelah. Tongkat berubah jadi ular. Ya, tangan yang kusta jadi sembuh segala macam. Kurang apa coba? Harun kurang lihat apa, tapi persepsinya sudah, persepsinya. Apa sih persepsi itu? Apa yang dianggap pemikirannya, apa yang dianggap benar? Ternyata salah. Ya. Maka kita harus bertobat di bagian itu. Jangan sampai persepsi kita tentang ketuhanan salah kaprah. Kita harus menemukan pribadi. Apa buktinya Gus kalau kita kenal pribadi itu? Hidup Anda berubah. Amin. Akan ada transformasi dalam kehidupan kita. Akan ada buahnya, itu sudah pasti. Tapi kalau nyatanya kita nggak ada perubahan selama ini, berarti apa? Selama ini kita menyembah Tuhan dengan persepsi kita. Bahwa itu jalan yang paling benar, itu sudah yang paling tepat. Lebih baik hancur sekarang sudah, daripada hancur selama-lamanya kelak. Betul tidak ya? Mengasumsikan Tuhan, mempersepsikan bahwa apa yang Anda kenal itu benar-benar pribadi Tuhan. Come on.
Ayo kita renungkan, saudara. Supaya apa? Kita benar-benar menghadirkan Tuhan, kita benar-benar mengkhotbahkan, kita tidak mengkhotbahkan tanda petik ya, kita tidak perlu mengenalkan Yesus dengan teori-teori kita, tapi kita mengenalkan Yesus dengan kehidupan kita. Ya, apalagi hari-hari ini, saudara. Orang nggak butuh banyak teori, butuhnya apa? Ngelihat. Kalau kita masih bergerak banyak dengan banyak teori, saudara, nggak akan banyak dampak, nggak akan banyak influence. Ya, bisa sih jadi influencer atau menjadi tokoh-tokoh perubahan, tapi hanya pencitraan. Tapi jangan, kita nggak perlu ke situ, betul tidak? Tapi jadilah pembawa perubahan yang benar-benar Anda ngerubah dalam hidup Anda. Amin. Bangun mulai budayanya di dalam kehidupan Anda setiap hari. Supaya apa? Dapat mengubah keluarga, mengubah tempat, komunitas di mana Anda berada. Sistemnya kayak ya api, saudara. Anda kalau bawa apinya Tuhan, pasti akan membakar tempat-tempat di mana Anda berada. Yang tadinya kecenderungannya nggak pernah berdoa, jadi berdoa. Yang tadinya nggak pernah mengandalkan Tuhan, jadi mengandalkan Tuhan. Dari yang tadinya nggak pernah dengar-dengaran dengan Tuhan, sekarang mulai taat mendengar suara Tuhan. Yang tadinya sering sekali manja gitu ya, kalau punya sakit segala macam, pakai fasilitas yang dunia tawarkan, sekarang mulai beriman. Dari yang tadinya nggak care, nggak perhatian sama orang-orang sekitarnya, mulai mengutamakan yang lain. Sesederhana itu, saudara. Kalau Anda melihat tempat, keluarga yang Anda singgahi, mengalami satu perubahan ke sana, artinya apa? Yes, Anda adalah gereja Tuhan. Yes, Anda adalah anak Allah. Yes, Anda adalah pembawa perubahan. Tapi kalau nggak ada perubahan apa-apa, yang ada hanya kepandaian, yang ada hanya sebuah teori, yang ada hanya sebuah doktrin. Come on, yang ada adalah apa? Perdebatan. Oh nggak kayak gitu. Ini tuh yang benar begini, yang betul gini, yang benar gini. Come on. Nggak mau perubahan. Ya. Beda, saudara. Ketika kita datang membawa pribadi Tuhan, dan kita datang membawa teori, datang membawa doktrin. Beda. Kalau kita datang membawa pribadi, apa yang terjadi? Perubahan terjadi. Tapi kalau kita datang dengan doktrin, teori, buahnya apa? Perdebatan. Ya. Oke, lanjut ya. Yohanes 14 ayat 19 dikatakan, sesaat lagi dunia tidak akan melihat aku lagi, tetapi kamu akan melihat aku, sebab aku hidup dan kamu pun akan hidup. Pada waktu itulah kamu akan tahu bahwa aku di dalam Bapa, Bapakku dan kamu di dalam aku, dan aku di dalam kamu. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa saja yang mengasihi aku, ia akan dikasihi oleh Bapakku, dan aku pun akan mengasihi dia dan akan menyatakan diriku kepadanya. Nah kuncinya apa saudara? Dikatakan nih. Siapa saja yang memegang perintahku dan melakukannya, dialah yang mengasihi aku. Siapa yang mengasihi dia? Ia akan dikasihi oleh Bapakku. Dan aku pun mengasihi dia dan menyatakan diriku kepadanya. Jadi kuncinya apa saudara? Pegang perintahnya, lakukan. Itu sebagai bukti kasih kita kepada Tuhan. Kalau kita mengasihi Tuhan dengan cara yang benar seperti itu, apa yang terjadi saudara? Bapa akan mengasihi kita dan kita akan dikasihi Tuhan. Allah akan menyatakan dirinya kepada kita. Amin. Artinya apa? Yang kita sembah, Allah yang kita sembah, Tuhan yang kita sembah, berarti benar. Bukan persepsi kita. Ya. Nah, gini, saya akan sedikit tambahkan, saudara. Hati-hati jatuh ke dalam persepsi itu tadi ya. Ciri yang paling kuat mengarah kepada yang dia sembah adalah persepsinya sendiri, itu adalah orang-orang yang nggak mau diuji.
Orang-orang yang nggak mau membuka dirinya untuk mendapat input. Cirinya kuat di situ, saudara. Kayak berkali-kali kemarin kita bahas, saudara. Siapa orang yang tahan uji? Mereka yang mau diuji. Kan gitu. Orang yang nggak tahan uji, orang yang nggak mau menjadi pemenang, ya nggak siap diuji. Berapapun hasilnya, saudara. Nilai hidup kita, saudara. Hari ini, iman kita, saudara. Beranilah untuk diuji. Sebab kalau kita merasa bahwa yang penting Tuhan ngomong sama saya merasa damai, saya lepas dari masalah saya. Yang penting udah selesai. Betul, itu bisa terjadi. Tapi kalau itu akhirnya menjadi satu pegangan hidup Bapak Ibu saudara sekalian. Itu tadi, ada pemalsuan, yaitu si iblis. Ya, yang mengatasnamakan Tuhan untuk bilang bahwa saya dapat dari Tuhan gini. Saya ngelihat Tuhan begitu, begini, begitu. Saya hari-hari ini sedang mengalami itu, saudara. Bukan sayanya, tapi ada yang sedang saya layani. Itu memang benar-benar membutuhkan doa yang ekstra, membutuhkan hati yang betul-betul mengarah ke situ. Karena apa? Itu tadi. Bahayanya kenapa di luar sana, bukan di luar. Di Alkitab dikatakan ada nabi-nabi palsu segala macam. Saudara, nabi palsu itu bukan hanya sebatas orang yang serem gitu loh, enggak. Dikatakan nabi palsu itu adalah apa? Spirit. Roh yang dompleng di dalam orang Kristen, bukan orang non-Kristen, bukan. Spirit nabi palsu itu dompleng di dalam diri orang Kristen. Domplengnya kemana, Gus? Luka hati seseorang. Karena hatinya yang keras, hatinya yang sombong, ya, nggak mau terbuka, nggak mau diuji, merasa persepsinya benar itu dari Tuhan, itu dari Tuhan, itu dari Tuhan. Dan akhirnya mulai mungkin bisa dapat pengikut 1, 2 orang, 3 orang. Tapi perhatikan, kalau ini hanya mengumpul segelintir orang dia merasa benar, saudara, patut dicurigai. Dan biasanya kalau misalkan kita ditunjuk, pernah nggak saya dapat istilah nabi palsu? Pernah di satu gereja lain. Saya melayani satu tempat, dia awas loh nabi palsu segala macam. Oh dulu waktu saya dengar kayak gitu, saudara, saya marah. Saya bilang, marahnya bukan yang marah-marah gitu, enggak ya, tapi dalam hati saya merasa bangga dikatakan nabi palsu. Iya, saya disebut nabi palsu segala macam. Saya bilang hari ini mungkin iya kalau hari itu saya nggak bertobat. Bisa jadi benar spirit nabi palsu itu ada di dalam diri saya kalau saya nggak membuka hati. Hari ini saya bisa bilang gitu, saudara. Kenapa? Karena spirit nabi palsu itu yang menguasai orang yang luka hati. Dia akhirnya membangun satu environment, satu lingkungan, satu komunitas, satu kumpulan orang-orang yang senasib sama. Ya selalu perhatikan kayak gitu, saudara. Mohon maaf. Nggak ada mengarah ke pribadi-pribadi di sini, sama sekali nggak ada. Tapi gini, pernah nggak Anda dengar istilah gini, rombongan orang sakit hati? Pernah dengar ya istilah itu ya? Apa sih artinya gini? Orang-orang yang mungkin ditolak, orang-orang mungkin yang ngerasa merasa ketidakadilan, mereka akan ketemu orang-orang yang senasib loh. Percaya nggak? Karena spiritnya di alam roh itu akan nyambung gitu loh, seunsur. Nanti kalau udah ketemu nih, ya ngobrol, udah mulai cocok, ngerasa, oh iya ya bener loh, laki-laki tuh semua sama kayak gini. Hamba Tuhan tuh semua sama kayak gini. Gereja Tuhan tuh semua sama kayak gini. Iya loh, di sana saya tuh dihakimi loh. Begitu. Oh iya loh bener loh, masa waktu saya ngomong firman gini, saya langsung dibantah. Saya masa langsung ditolak segala macam. Akhirnya ketemu sama orang-orang yang terluka. Akhirnya kumpul kelompok orang-orang terluka ini menjadi satu kekuatan. Dan pada akhirnya apa? Merasa kelompok ini paling benar. Nah ini yang bahaya.
Ya, mari renungkan hal ini, saudara. Supaya kita tidak terhinggap nabi palsu. Relakan diri untuk mau dibuka sama Tuhan. Ya, relakan diri untuk dikoreksi, diarahkan. Betul, saya mengakui, saudara. Kalau saya terus-terusan dengan persepsi saya pada saat itu, walaupun dicap nabi palsu segala macam, walaupun saat itu saya merasa bangga, merasa ditolak segala macam, tapi itu bisa kejadian beneran bahwa saya nabi palsu, dihinggapi nabi palsu. Kalau apa? Saya terus-terusan kayak gitu. Ya. Jadi perkara soal masalah keterbukaan ini penting, sangat. Saya pernah dengar satu khotbahnya Pak Yusak, dibilang gini, beliau. Ada orang yang datang sama Pak Yusak bilang gini, Pak, Tuhan itu nggak adil. Loh, kamu bilang nggak adil karena apa? Ya, masa orang boleh masuk surga? Saya nggak bisa masuk surga. Coba aja. Tuhan tuh adil kok. Siapa yang melarang kamu tinggal di surga? Tapi masalahnya, kamu betah gak tinggal di surga? Apa artinya? Di surga itu transparan. Di surga itu semua kelihatan. Kalau kamu hidupnya masih menyembunyikan sesuatu, kamu tinggal di sana, kamu nyaman gak sama orang-orang yang biasa terbuka? Diem dia. Benar juga kayak gitu, saudara. Hidup di surga itu semua sekalian transparan. Hei, di dalam kitab Wahyu itu dikatakan engkau akan diberikan apa? Jubah yang putih, jubah yang baru. Itu menandakan apa, saudara? Kehidupan kita, perbuatan kita, kelakuan kita, hati kita, saudara. Itu putih, jernih. Bisa bayangkan, saudara, kalau kita tinggal di ruangan yang terang gitu ya. Segala sesuatu pasti kelihatan, benar nggak? Noda sedikit aja kelihatan, betul nggak? Tapi kalau misal kita gini, kita hidupnya itu nggak terbiasa dengan budaya di tempat di mana orang itu bisa terbuka, pasti apa? Kita yang akan menjauhkan diri. Kita nggak bisa mengikuti apa? Budaya yang baru, budaya yang terbuka. Di muka bumi ini, saudara, ini satu tempat untuk kita latihan loh. Ya, katanya ngaku masuk surga semua. Halo, di sini semua masuk surga? Ready nggak tinggal di sana? Betah nggak tinggal di sana? Tanyakan, saudara, dalam diri Anda. Kalau dibilang betah, saya betah. Ya udah, berarti betah. Orang akan lihat dari kamu atas sampai kepala. Kaki sampai kepala akan dilihat semua. Dan Bapak Ibu Saudara, one day akan ngelihat saya aslinya kayak apa. Ready nggak? Mau nggak mau? Latihan dari mana? Dari sekarang. Kalau saya dilihatnya begini, dilihatnya begitu, ya udah. Memang berarti ya saya ada kelemahan di bagian situ toh. Sesederhana itu Bapak Ibu sekalian. Ya. Kadang-kadang gini, di dalam pelayanan gitu ya, di dalam ibadah, kadang-kadang kalau ada orang baru dia merasa kayak jauh gitu ya. Tapi ada juga yang merasa bahwa oh iya saya disapa segala macam, saya dihargai di sana. Ya, seseorang yang baru itu akan terus masuk atau enggak tergantung dari apa? Itu tadi penerimaan kan gitu ya. Oh saya di sana enggak diterima, saya di sana dicuekin, jadi malas mau ikut ibadah lagi di sana. Karena apa? Motivasinya cari penerimaan. Kalau motivasinya cari Tuhan ya don't care. Orang mau cuekin Anda di tempat duduk di mana Anda duduk, ya Anda nggak disapa segala macam, nggak akan masalah. Karena apa? Motivasinya cari Tuhan, bukan motivasinya ya diterima, kan gitu. Tapi bukan berarti saudara kita juga cuek, enggak. Ya cobalah kita menjadi pribadi yang care, peduli sama orang-orang sekeliling kita. Ya, kalau ada orang baru apresiasi, sapa mereka. Ya, tapi kalau misal Anda nih yang datang ke satu tempat Anda kayak dicuekin segala, ya udah motivasinya apa? Gitu kan?
Walaupun Anda mengaku Anda sering pelayanan, pendoa, pembawa firman, pengkhotbah sekalipun, WL sekalipun, tempatkan diri Anda kalau misalkan pindah komunitas, ya udah, Anda adalah jemaat. That's it. Anda cari Tuhan. Ya. Kadang kita gitu ya, pindah ke satu tempat, kita masih pakai jabatan itu. Itu yang jadi masalah. Makanya di dunia saudara, kalau orang sudah mencapai satu posisi yang tinggi gitu ya, terus pensiun, kan dikatakan apa ya, dia masih kebawa cara hidupnya yang lama. Karena dia pernah terpandang, dia pernah punya jabatan, segala macam. Terus setelah pensiun nggak punya jabatan apa-apa. Tapi ngerasanya masih punya jabatan. Nah, ini kan menjadi masalah. Betul ya? Apa istilahnya apa? Power syndrome ya. Sindrom kekuasaan, sindrom kekuatan gitu. Sama jabatan kita hari ini, saudara. Identitas kita nggak boleh luntur, yes. Tapi yang namanya jabatan itu nggak boleh dipegang, nggak boleh dibawa kemana-mana, nggak boleh ditunjukkan. Karena apa? Kita mau memakai hati yang humble. Dimanapun juga ya kita sama gitu loh. Ya, di hal-hal tertentu ketika kita harus mengambil keputusan segala macam, nah itulah bedanya di situ, saudara. Oke, kita lanjut dulu. Oh, ada satu ayat lagi yang belum kita baca ya. Injil Yohanes 14 ayat 23 dikatakan, "Jawab Yesus, jika seorang mengasihi aku, ia akan menuruti firman-Ku dan Bapa-Ku akan mengasihi dia dan kami akan datang kepadanya dan tinggal bersama-sama dengan dia." Perhatikan saudara di sini. Jika seorang mengasihi Yesus, kitanya ya, itu akan mengikuti firman-Nya. Dan Bapa di surga akan mengasihi kita dan Bapa dan Yesus datang kepada kita dan tinggal bersama-sama dengan dia. Ya, jadi mula-mula pada saat kita lahir baru, kita terima roh siapa? Roh Kudus dan roh Tuhan Yesus. Bapaknya nanti ketika kita udah taat sama Yesus, Bapak ikut nimbrung. Ya. Jadi memang ada prakondisi, ada kondisi tertentu. Ya, ketika kita sudah menjadi pelaku firman, ketika kita sudah taat, ya, respect sama Tuhan, mengasihi Tuhan, Bapak surgawi akan nimbrung. Maka saudara, kalau orang-orang yang mohon maaf ya masih menyimpan banyak luka, tapi mengatasnamakan dapat suara dari Bapak begini, melihat Bapak begini, Bapak begitu, no. Jujur buat saya masih tanda tanya besar. Ya. Karena kalau orang yang mengenal Bapak di surga, dia udah kenal Tuhan, dia udah kenal Roh Kudus, dia respect. Dan buah daripada respect dari Tuhan Yesus dan Roh Kudus, itu ada buahnya di dalam kehidupan kita secara terlihat. Ya, sehingga apa? Kita benar-benar pengenalan akan Bapa di surga itu nyata, saudara. Nah, berikutnya, bagaimana kita bisa menjadi pembawa Yesus itu tadi? Yaitu mengosongkan diri bagi dia. Kita baca dulu. Tuhan Yesus harus mengosongkan dirinya dari segala sifat keilahiannya agar dapat menjadi sama seperti manusia, hanya tidak berdosa. Dengan prinsip yang sama, setelah ia memperoleh manusia, orang percaya sekarang harus mengosongkan dirinya dari segala sifat kemanusiaannya agar menjadi serupa dengan Yesus dalam kemuliaannya. Ya, jadi saudara perlu diperhatikan di sini bahwa Yesus mengosongkan keilahiannya supaya apa? Dia menjadi sama seperti manusia. Supaya manusia diangkat derajatnya menjadi anak Allah. Kita diadopsi sama Bapa di surga menjadi anak Allah, kita dipulihkan statusnya. Oke? Tapi hal yang sebaliknya adalah apa saudara? Kalau Yesus mengosongkan kealahannya, kita mengosongkan diri dari apa saudara? Kealahannya juga? Enggak. Tapi dari kemanusiaan kita. Supaya kealahannya Yesus, kealahannya Allah atau keilahiannya Allah, itu masuk di dalam diri manusia. Paham ya? Di sini ada dua hal yang berbeda, saudara. Kenapa Yesus harus menanggalkan keilahiannya?
supaya dia ketika menebus manusia setara. Angkap ya di sini ya. Nah, kalau Yesus dia menyerahkan keilahiannya supaya menjadi sama seperti manusia, dia menurunkan derajatnya. Kita nggak menurunkan derajat kita, enggak. Kita harus menanggalkan kemanusiaan kita supaya apa? Keilahiannya Yesus yang masuk ke dalam diri kita. Amin. Oke, saya coba gambarkan saudara supaya Anda punya satu gambaran. Meskipun mungkin gambar saya agak belepotan, ya, saya akan pakai whiteboard. Oke. Let's say ini Tuhan Yesus. Ya. Dia turun ke bawah, menjadi sama seperti manusia, supaya apa? Si manusianya naik dalam posisi keilahian Allah. Yesus perlu turun, keilahian dia tanggalkan, ya. Manusia perlu apa? Kosong. Supaya keilahian yang dia turunkan ini mengangkat kita sebagai anak Allah. Ya. Ya. Maaf kalau tulisannya kayak anak kecil. Maaf saudara ya. Oke. Saya akan lanjut. Kita baca ayatnya dulu ya. Filipi 2 ayat yang ke-7. Melainkan telah mengosongkan dirinya sendiri dan mengambil rupa seorang hamba dan menjadi sama seperti manusia. Nah, ini firmannya ada di situ. Kemudian Yohanes 3:30 dikatakan, ia harus makin besar tetapi aku harus makin kecil. Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi adalah dari bumi dan berkata-kata tentang hal-hal di bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia bersaksi tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, ia mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah menyampaikan firman Allah karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Nah, kenapa kita perlu mengosongkan diri bagi dia? Karena kita mau diubah serupa dengan dia, saudara. Mengikut Yesus berarti mengalami perubahan terus-menerus. Ada progresnya, saudara. Ada transformasinya. Kita diubah menjadi serupa di dia dalam kemuliaan. Kemuliaan secara alam roh nampak sebagai cahaya yang terang, tetapi dalam hidup secara materi, kemuliaan itu nampak dalam karakter seseorang. Makanya tadi saya bilang, buah itu pasti akan kelihatan. Buah itu nggak bisa diumpetin. Ya, natural keluar, saudara. Dikatakan ini, kemuliaan Allah itu akan turun ke dalam diri kita, di alam roh kelihatan terang, ya. Tapi di alam kasat mata ini, saudara, kemuliaan Allah itu terlihat dari apa? Karakter, perbuatan kita, saudara. Jadi seberapa kita kenal sama Tuhan, sekali lagi, itu nggak bisa dikamuflase. Kedekatan kita, rohaninya kita seperti apa, saudara, nggak bisa cukup diakui. Tapi akan teruji. Akan terlihat. Akan diakui. Dari apa, saudara? Dari buahnya. Pertama-tama adalah apa? Yang nampak gampang kelihatan. Perbuatan kita. Karakter kita. Respon kita terhadap sesama kita, saudara. Ya. Nah, Ken, berikutnya. Ayatnya kita baca dulu ya.
2 Korintus 3 ayat 18, kita semua mencerminkan kemuliaan Tuhan dengan muka yang tidak terselubung. Karena kemuliaan itu datangnya dari Tuhan yang adalah roh, maka kita sedang diubah menjadi serupa dan segambarnya dengan gambarnya. Dalam kemuliaan yang semakin besar. 1 Yohanes 2 ayat 6, siapa yang mengatakan bahwa ia ada di dalam dia, ia wajib hidup sama seperti Kristus telah hidup. Pegang dua hal ini, saudara. Kita semua sedang diubah kepada gambar, kepada kaliknya. Makanya kita harus apa? Wajib sama seperti Yesus hidup. What will Jesus do? Melakukan apa yang Yesus pernah lakukan, saudara. Ya. Jadi kalau ada pertanyaan, benar nggak ya saya berbuat seperti itu? Salah nggak ya saya seperti itu? Anda bandingkan sama Yesus saja. Gini, Tuhan kalau itu engkau mau berbuat apa? Engkau akan meresponi apa Tuhan? Itu saudara. Ya. Nah, yang terakhir adalah keledai. Anda akan mengalami kemuliaannya bila menjadi pembawa Yesus atau Kristoferos, seperti kemuliaan seekor keledai muda yang dipakainya memasuki Yerusalem. Markus pasal 11 ayat 7. Lalu mereka membawa keledai muda itu kepada Yesus dan mengalasinya dengan pakaian mereka. Kemudian Yesus naik ke atasnya. Banyak orang yang menghamparkan pakaiannya di jalan. Ada pula yang menyebarkan ranting-ranting hijau yang mereka ambil dari ladang. Orang-orang yang berjalan di depan dan mereka yang mengikuti dari belakang berseru, Hosana, terpujilah dia yang datang dalam nama Tuhan, terpujilah kerajaan yang akan datang, kerajaan Bapak kita Daud, Hosana di tempat yang maha tinggi. Saudara, yang sedang disambut oleh orang Yerusalem ini siapa? Yesus. Tapi keledainya dapat privilege enggak? Iya. Dia boleh menikmati tempat yang disiapkan oleh orang-orang di Yerusalem itu, saudara. Nah, ini menggambarkan bahwa kita seperti keledainya Tuhan Yesus itu. Jangan niru sifat keledainya yang ya berbuat kesalahan hal yang sama terus-menerus. Bukan itu, saudara. Tapi kita akan dijadikan seperti itu. Amin. Ketika Allah ditinggikan, Allah dimuliakan, saudara. Anda bagian dari itu. Segala makhluk dan orang-orang di muka bumi ini memuliakan nama Allah. Secara bersamaan, kita di tempat yang sama. Ya. Jadi Bapak Ibu Saudara, bayar harga yang begitu mahal dalam kehidupan Anda. Makanya Paulus dan rasul-rasul lain bilang, gak bisa dibandingkan dengan kekekalan yang kita akan terima. Saya mau tanya satu pertanyaan ini. Ini boleh menjadi PR buat Anda. Sudahkah hari ini kita mengenal kekekalan? Atau jawab, apa sih kekekalan menurut Anda? Jangan dijawab dengan teori. Oke, TR ya. Definisikan kekekalan buat Anda. Atau apakah Anda sudah mengenal kekekalan itu? Oh, saya tahu Pak, kekekalan itu adalah kehidupan di mana kita nggak mati-mati, hidup tinggal bersama Allah. Pinter. Pulang bawa sepeda ya. Enggak, kita nggak butuh jawabannya itu, saudara. Tapi kenal nggak kekekalan itu, saudara? Kalau Anda kenal kekekalan, saya percaya. Apa yang Anda jalankan hari ini? Ada yang mengarahkan kepada Tuhan. Amin. Ya, Tuhan Yesus memberkati. Oke, mungkin bagi Bapak Ibu Saudara, kalau ada yang mau tanya, silahkan. Shalom Pak Agus. Shalom Pak Ki, silahkan Pak. Menarik tadi ketika Mas Agus bicara tentang apa itu spirit nabi palsu. Secara fisik mungkin nabi palsu itu berbicara pada pengajaran seseorang atau orangnya. Tetapi yang dimaksud mungkin yang dimaksud Mas Agus tentang spirit nabi palsu itu adalah itu tadi berbicara pada mengarah pada orang yang biasanya dalam tanda kutip itu adalah orang yang sedang sakit hati, luka hati, atau yang sedang mengalami trauma pada dirinya.
Nah, itu menarik sekali Mas Agus kita bicarakan. Eh, Iya, Pak. karena hampir rata-rata setiap orang, entah di lingkungan kerja, di lingkungan keluarga, atau di lingkungan apa aja, mengalami hal-hal yang semacam ini. Nah, ketika hal ini kemarin juga pada kasus yang sama di pengajarannya Pak Gideon, itu juga saya pertanyakan juga, terutama Pak Gideon mengarahkan pada sikap karakter. Nah, karakter yang seperti ini adalah seorang itu harus bertobat total. Ya, bertobat total, terutama pada orang yang sakit hati, luka hati, yang dirinya sendiri sering berbicara Alkitab padahal tidak pernah baca Alkitab, berbicara kebaikan padahal belum ada buahnya, eh, dan sebagainya. Nah, di sini biasanya apa? Yang mau saya tanyakan ke Mas Agus ya, bagaimana menyikapi hal-hal yang semacam ini bila itu terjadi pada entah anggota keluarga kita yang mengarah pada sikap-sikap yang seperti ini, atau pada teman-teman akrab, Ya, ya, tetapi tidak bisa Mas Agus, tidak bisa dinasehati, susah dinasehati. ya, Orangnya berbantah-bantah ya, biasanya yang begitu, dan ngeyelnya juga luar biasa, ya, dan sikap menang sendiri pun juga luar biasa. ya. Nah, kemarin juga yang saya tanyakan sama, ini hal yang sama sebenarnya tentang yang saya tanyakan kepada Pak Gideon ya itu orang itu memang harus bertobat total, karena itu Roh Kudus yang nanti yang bicara itu, gitu. Oke, Ya Mas Agus, terima kasih. oke, wow. Terima kasih Pak pertanyaannya, Pak Kis. Pertanyaan yang luar biasa dan ini sebenarnya menjadi diskusi yang nikmat banget Pak sebetulnya Pak. Tapi gini ya, apa yang tadi saya bagikan bukan berdasar apa ya, sebuah teori atau saya mengcopy perkataan-perkataan orang segala macam. Karena apa? Eh, bukan mungkin ya, tapi Tuhan nunjukin bahwa seperti tadi saya bilang, kalau saya nggak mau merendahkan diri, merendahkan hati, saya akan diterus domplengin sama spirit nabi palsu itu, Pak. Ya, dan nggak ada yang pernah ngaku mau atau disebut-sebut sebagai nabi palsu. Pasti marah. Betul nggak? Ya. Pastilah. Kalau misalkan, itu nabi palsu. Yang ada apa? Responnya seperti saya tadi bilang, tahu nggak di sana saya dikatain nabi palsu. Buat saya mah ya udah cuek aja segala macam. Ini menarik untuk kita bahas. Dan apa yang tadi Pak Ges sampaikan, saya bilang betul sekali Pak. Gini ya, kita perlu cari tahu kebenarannya dulu nih. Kebenarannya nabi itu apa sih? Tugas nabi itu apa sih? Tugas nabi itu adalah menerima pesan Tuhan melalui wahyu dan menyampaikan pesan tersebut kepada manusia. Ya, atau dengan kata lain, dia akan menjadi perantaranya Tuhan. Ya, otomatis ini bicara satu kedudukan yang tinggi gitu kan ya. Tapi gini, nabi yang benar-benar itu adalah nabi yang ya seperti kita tahu ya, Nabi Nathanael, oke, dan masih banyak lagi ya di era perjanjian lama dulu banyak sekali nabi-nabi yang dipakai Tuhan. Tapi nabi-nabi itu biasanya punya hidup yang betul-betul surrender, betul-betul menyerahkan hidupnya sama Tuhan. Ya. Nah, dikatakan ada spirit nabi palsu itu, saya katakan spirit ya, ada roh nabi palsu itu karena apa? Itu dulu. Medianya adalah luka batin, Pak. Itu istilahnya medan yang subur buat spirit nabi palsu itu. Oke. Nah, kalau luka batin ini nggak disembuhkan dan tidak mau diserahkan sama Tuhan hidupnya, dia ditambahi sama firman, dia ditambahi dengan karunia, dia akan merasa apa? Posisinya naik nih Pak. Tapi lukanya masih ada. Ya. Otomatis itu akan membangun apa? Kesombongan. Maka yang tadi Bapak bilang,
ngeyel banget kalau dikasih tahu, keras banget. Betul, Pak. Karena apa? Luka hatinya ditempati dengan hal-hal yang persepsinya itu dari Tuhan. Persepsinya itu benar. Nambah lagi kayak semacam pondasi yang terus kebangun, tembok kuat, tembok kuat, tembok kuat. Dan dipertambah dengan apa? Mulai punya pengikut, Pak. Tuh kan bener. Yang dilihat di alam roh bener. Begini, gini. Sehingga gini, pengikut-pengikutnya pun dari mana? Dari orang-orang yang hanya datang kepada Tuhan mencari sensasi, Pak. Biasanya begitu. Apa saya katakan sensasi? Wah, kalau datang di ibadah ini, datang kepada hamba Tuhan ini, kita dinubuatin. Kan itu tadi, ngaku perantara dari Tuhan. Kan gitu ya. Jadi kayak pengen datang ke situ supaya nanti dinubuatkan, supaya nanti didoakan, dan terus melihat hal-hal itu. Akhirnya apa? Dominasi spirit nabi palsu ini akan menguasai. Kalau udah dominasi, akhirnya apa? Akan mengintervensi. Ya, akan mengubah orang, memanfaatkan orang untuk dipakai oleh spirit nabi palsu ini tadi. Seperti itu. Nah, pertanyaannya adalah bagaimana sikap kita? Betul, nggak ada kekuatan dari manusia kita yang dapat untuk menerobos powernya itu. Karena apa? Mereka sudah dibangun oleh kesombongan itu tadi, Pak. Iya, Kesombongan itu lawannya apa? Musuhnya apa? Kerendahan hati kan? betul Jadi harus Laura. ada kerendahan hati dari seseorang itu. Bagian kita apa? Mendoakan terus. Doa puasa buat orang itu. Terus doakan supaya apa? Dia mengenal Tuhan secara pribadi dengan benar. Ciri orang yang mengenal Tuhan secara pribadi itu hidupnya transparan, Pak. Kerendahan hati itu menjadi ciri utama, Pak. Gitu. Tapi kalau dia itu tadi ya, keras kepala, gak bisa dibilangin, kita jangan paksa. Doain aja. Kasih orang itu. Ya. Kasih pribadinya, jangan kasih perbuatannya. Seperti itu. Sampai kapan? Ya, dia akan beracara sendiri sama Tuhan. Tapi paling tidak gini, saya apresiasi ya Pak Gis bisa nanya hal ini karena ini salah satu indikasi untuk kita melihat atau mengenali yang namanya spirit nabi palsu itu. Ya, ciri daripada nabi palsu itu tadi orangnya tertutup, orangnya selalu merasa benar, gitu loh. Orangnya sombong, orangnya keras. Bahkan ini ada kalau ngomong lebih dalam lagi Pak, ada levelnya. Karena waktu itu saya pernah discuss dengan hamba Tuhan juga gitu ya. Saya dikasih tahu banyak kayak gini karena beliau pelayanannya jauh lebih lama dari saya, sudah ketemu tipe-tipe pelayanan yang ngeroh, berkarunia segala macam. Ada yang memang spiritnya ini punya power. Ada yang nggak punya power juga ada. Istilahnya kayak ya udah buat orang merasa sombong. Tapi kalau yang lebih parah tuh gini, ketika spirit nabi palsu itu menguasai seseorang, dia mulai mendominasi, dia mulai untuk mempengaruhi. Nah, biasanya nanti arah-arahnya kemana? Sorry ya, arahnya ke seks. Itu kalau lebih dalam lagi tuh. Itu udah pengaruhnya udah lebih bahaya lagi, Pak. Seperti itu. Jadi ya sikap kita, ya kita doakan, Pak. Karena nggak ada cara lain sih. Kalau sudah kita doakan, misalkan yang bersangkutan itu mau, dia bertobat, salah satu cirinya apa? Dia mau rendahkan hati. Dan mau di inner healing. Kuncinya di situ, di inner healing dulu. Tanggalkan semua apa yang dia merasa bisa, kayak karunia, segala macam. Serahin deh dulu sama Tuhan. Kayak di reset ulang, Pak. Kayak gitu. Mungkin itu dari saya, Pak Kis. Apakah Iya, sudah cukup menjawab? sikap-sikap mengenai kerendahan hati itu tadi yang disebutkan Mas Agus itu ya tentunya
biasanya itu kan hanya dari mulut tuh. Wah, saya rendah hati, saya rendah hati, saya rendah hati. Walaupun sebenarnya hal-hal yang semacam itu orang lain yang menilai ya Mas. Ya, Nah, betul, kadang-kadang orang lain yang tahu karena walaupun betul. seseorang mengatakan saya rendah hati, saya sudah mengalah, saya sudah ini dan itu dan segalanya. Tetapi nah inilah yang kadang-kadang yang itu tadi yang saya bertanyakan ke Mas Agus itu lebih Hmm, dalam kan. Sikap-sikap hmm, yang hmm. seperti itu sudah susah ditembus misalnya itu kan Ya, harus ya. ya hanya dengan doa aja Betul, kan gitu kan. betul. Dengan doa, Pak. Ya, Betul, Pak. dengan ya kita serahkan aja kan gitu. Ya, ya. Karena memang ya itu tidak tertutup kemungkinan ya, tidak tertutup kemungkinan siapa saudara-saudaraku yang ada di sini gitu loh. Hmm, hmm. Maksudku yang ikut RTM ini, ya Ya, kebetulan hal itu terjadi yang artinya hal itu aku alami gitu, aku punya ya, gitu. Nah, ya. jadi yang bisa mau ngomong apa aja ya udah akhirnya ya yang bisa kita ini ya udah diam aja lah aku nggak bisa nasihat gitu aja. Betul. Tapi Benar, bukan Pak. berarti kita diam diam tidak ya, artinya kita diam ya Ya, kita doakan terus kan betul. begitu Mas Agus. Nah, Betul, betul. Betul, Pak. Dan oke Mas biasanya Agus. Nah, ini untuk mengenali spirit itu lagi, Pak ya. Nggak tahu, ini yang saya temukan, nah, Dia pasti nggak akan punya tudung, Pak. Karena merasa benar itu tadi. Karena dia merasa benar, dia kenal sama Tuhan secara langsung, bypass, dia nggak butuh manusia yang ada di atasnya, Pak. iya. Gitu sih. Saya bukan ketemu satu orang, dua orang. Ada beberapa. Ya. Mungkin juga saya juga dulu mengalami hal yang semacam ini. Mungkin aku Hmm. kalau saya rasakan saya juga mengalami hal yang semacam ini. Sikap emosi yang kadang-kadang ini ya, tetapi ketika saya masuk dalam pertobatan 2-3 tahun artinya ya saya juga menjadi apa yang diomongkan Mas Agus, abaikan aja tidak begitu saya masuk di RTM ini ya mungkin kalau orang tahu masa lalu saya juga masa bodoh. Saya belajar aja Ya. gitu. Nah, dan saya sudah artinya sudah gini Mas Agus, ya saya sudah membuang, bahkan saya sudah mengatakan saya sudah membuang bagian dari hidup saya itu lebih dari 50%. Wow. Ya, saya sudah membuang itu. Cuman memang seperti saya ini kan no mentor ya artinya ya memang kadang-kadang kita konseling dengan Ya. tetapi itulah yang tadi dikatakan sama Mas Agus, seseorang yang berdoa itu ya kelihatan nanti dari buahnya, Ya. dikira itu. Nah, tapi bukan karena itu ya, ketika ketika apa? Ketika kita berani bertobat, ya kita berani membayar harga yang dulu mungkin eh, apa? Suka minum misalnya ya kita harus stop. Nah, ya itu ibarat harganya. Misalnya Ya. itu satu contoh ya. Ya. Terus suka obat ya sekarang ya harus stop. Nah, Stop. itu yang harus kita bayar harganya kan. Situ ya Mas Agus. Betul. Betul, Ya. Pak. Ya. Terima kasih Mas Agus. Oke, terima kasih Pak Kes Terima buat kasih. pertanyaannya yang memicu percakapan yang bagus ini. Ya, karena nanti kita akan bahas lagi ya, Bapak Ibu Saudara sekalian. Saya pernah singgung itu di Remoka. Kita akan bahas sekali waktu khusus bicara tentang luka-luka batin gitu. Karena Karena saya dari nggak ngerti Mas Agus tentang spirit nabi ya, palsu itu, saya nggak ngerti. Baru dengar ini ada spirit nabi oh palsu itu. Baru ya, dengar ini ya. Nah, makanya saya bertanyakan lebih jauh tadi. Karena yang ya, saya tahu kalau nabi palsu ya mungkin dari pengajarannya dari seseorang atau dari hamba Tuhan atau dari siapapun itu pengajarannya. ya, Tetapi tentang spirit nabi palsu itu bisa tertuju pada diri kita sendiri. Itu ya, yang kita nggak ngerti tadi Mas Agus. ya. Itu. Itu Terima. mirip-mirip Pak kayak ini spirit antikris, roh Iya ya. antikristus.
roh antikristus itu bisa menguasai siapa saja gitu. Tapi kita kan terfokusnya antikristus tuh wah yang nanti serem-serem. Kita bisa terjangkit loh. Iya, iya. Kalau pikiran kita nggak mau letakkan dalam ketaatan Kristus, ya itu salah satu bagian spiritnya antikristus. Gitu loh. Makanya hari-hari ini banyak manusia dicekokin dengan hal yang logis semuanya, masuk akal semuanya, manusiawi semuanya, sosial semuanya, supaya semua masuk akal. Tapi pada intinya ada satu kelemahan, yaitu apa? Ya udah, dia nggak akan percaya Yesus. Kelihatan baik sih, baik. Suka menolong, suka. Membangun peradaban manusia, membangun. Iya, Tapi iya. dia nggak akan mengenal Tuhan. Sama seperti yang di kitab Wahyu dikatakan ya. Di situ si Maut, si Abaddon itu menguasai bait Allah, bait suci. Dikira orang Sila itu benar-benar Mesias. Tapi 3,5 tahun berikutnya dia menyatakan siapa dirinya. Akhirnya mulai pada apa? Sadar, wow, ternyata yang kita sembah selama ini bukan Allah, bukan Mesias. Mulai pada lari di situ, terbirit-birit. Ini sebenarnya menggambarkan Pak hari-hari gini gitu loh. Di era zaman-zaman akhir zaman seperti ini, saya bilang ini sudah masuk gerbang akhir zaman ya. Karena segala sesuatu udah deket itu. Tanda-tanya semua udah deket semuanya. Sudah mulai mengarah ke hal yang lebih mengerucut gitu. Sama seperti kita memandang soal masalah spirit nabi palsu itu tadi Pak. Jadi sebelum kita bicara ke pribadinya pasti ada spiritnya dulu, ada rohnya dulu. Ya, yang Iya, menguasai orang. Oke, Pak Kis, thank you. iya. Matur nuwun, Thank Pak. you Mas Agus. Shalom Pak, Siapa yang nanya ya? saya Pak. Bentar. Oh, Bu Susan, silakan Bu. Ini nyamuk Pak Kris. Oke, silakan Ini Bu. terjadi dengan diri saya. Dulu Oke. sewaktu saya masih tergabung di dalam bentuk ministry, bentuk pelayanan, itu saya selalu dapat kalau bersekutu bareng, apalagi orang yang dilayanin itu, kadang-kadang tuh Tuhan tuh ngasih sesuatu. Sampai saya tuh kadang-kadang kadang-kadang suka bingung. Ini ngebedain. Ini benar memang kalau memang dari Tuhan saya nggak bisa nahan mulut saya. Saya pasti akan ngomong. Ada waktu sharing saya pasti akan ngomong. Tapi kadang-kadang saya mikir gini, pribadi saya aja belum sempurna. Terus saya juga takut seperti apa yang Bapak katakan, itu ada spirit nabi palsu. Ya, kan kita nggak tahu Pak. Siapa tahu ditunggangi kan juga bisa kan Pak. Terus juga betul. terus kadang-kadang saya tutup saya nggak berani ngomong apapun juga. Kadang-kadang saya sampai yang leader itu ngomong, kamu dapat apa? Pada saat itu saya cuma ngomong, ya memang sih kadang-kadang saya cuma ngomong private dulu. Saya bilang saya dapat mengenai orang ini begini, saya bilang. Tapi saya nggak tahu benar apa enggak, saya bilang. Terus ini lama-kelamaan kan saya sudah keluar Pak. Cuman kadang-kadang memang masih suka dapat. Cuman kadang-kadang kayak Pak Agus itu, kayak kadang-kadang kayak penglihatan. Jadi saya kadang-kadang kalau berdoa sama itu orang, kadang-kadang saya ngeliat orang itu kayaknya tuh ada saluran transparan, kayak bening gitu loh. Saya nggak tahu apa. Kadang-kadang saya tutup mulut saya, tapi kadang-kadang Tuhan bilang, kamu ngomong ini, orang ini begini. Kadang-kadang orang tuh bilang, iya kamu benar, sampai nangis saya bilang gitu. Saya juga bingung. Setelah itu saya mau ngapa, saya juga nggak tahu Pak. Nah itu bagaimana Pak? Oke. Saya juga. Baik. Wow. Terima kasih udah tanya Bu Susan. Enggak, ini juga pertanyaan saya lama sekali, saya nggak tahu harus ngapain gitu. Iya. Sebetulnya seperti tadi saya bilang Bu Susan ya, saya nggak merasa bahwa pernah didomplengin sama spirit nabi palsu, tapi indikasinya saya merasa dulu ya. Karena ketika saya merasa mendapat sesuatu langsung dari Tuhan, karena tadi saya katakan bahwa tugasnya nabi itu ngapain sih? Menyampaikan pesan melalui wahyu Tuhan, ya kan? Kepada sesama, kan gitu. Nah, sekarang kita bisa flashback balik nih Bu, khususannya, khusus buat Busan. Coba cek Bu, dari apa yang Ibu dapat, lebih banyak kira-kira buat diri Ibu atau orang lain? Ya, buat satu saya itu. Pribadi sih sebenarnya. Oke, buat pribadi. Terus dari buat pribadi itu banyak mengubahkan nggak dengan orang-orang sekelilingnya gitu? Karena kalau itu dari Tuhan, otomatis akan mengubahkan orang-orang yang ada di sekeliling kita. Ya seperti tadi saya bilang. Coba cek nih.
keluarga kita, orang-orang yang dekat dengan kita yang tadinya nggak biasa berdoa, apakah dia sering berdoa, apa yang tadi nggak sering menyembah, dia sering menyembah, dari yang tadinya dia mengandalkan kekuatan manusia sudah mulai mengarahkan nggak usahanya ini untuk buat hanya kepada Tuhan segala macam. Jadi untuk menuju kepada karunia Nabi ya, saya bacakan ya di dalam 1 Korintus 14 ayat 30, 31, 32. Tetapi jika seorang lain yang duduk di situ, oke, dari 31, saya akan potong dari 31 gini. Sebab kamu semua boleh bernubuat seorang demi seorang, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Kenapa dikatakan kita beroleh kekuatan? Iya, nggak bisa dipungkiri Bapak Ibu Saudara, kalau kita bisa mendapat karunia Allah, karunia roh, Anda bisa melihat ya sesuatu apa yang mungkin terjadi di dalam diri seseorang, jalan hidup seseorang gitu ya. Dan itu dikonfirmasi, itu menjadi kekuatan buat kita juga. Betul nggak yang mengalami? Anda dapat sesuatu nih, Anda sampaikan. Pak, Bu, bro, sis, saya dapat begini. Bener nggak kamu lagi ngalamin gini? Oh iya bener. Iman Anda kan naik nih. Betul nggak? Iya betul. Dan orang yang disampaikan itu merasa confirm. Ih bener banget. Sehingga apa? Iman naik. Makanya firman Tuhan tadi mengatakan gini, sehingga kamu semua dapat belajar dan beroleh kekuatan. Sampai 32 nih, perhatikan. Karunia nabi. Takluk kepada apa? Nabi-nabi. Ini kunci, saudara. Karunia loh ya. Jadi seseorang yang dapat karunia nabi bukan berarti dia nabi. Saya ulang. Ketika seseorang dapat karunia nabi ya, belum tentu orang itu nabi. Iya. Tapi kadang ya, disalah persepsikan dapat karunia nabi, dirinya nabi. Yang bisa ngelihat kita nabi, rasul, penginjil, gembala, pengajar siapa saudara? Tentu Allah sendiri. Tuhan. Terus Tuhan melalui siapa? Melalui jemaat. Orang bisa ngelihat, kamu kok condong orangnya bisa ngayomin orang banyak ya. Nah, mulai nih kelihatan. Talenta-talentanya mulai kelihatan, karunia mulai kelihatan. Yaitu apa? Gembala. Kamu kalau dapet tuh presisi banget, tajem banget. Kamu orangnya suka berdoa, tapi begitu kamu nyampein itu, kok bisa ya bisa dapat gitu. Itu bisa spirit nabi, bisa karunia nabi, bisa karunia rasul. Dampaknya positif ya Pak ya? Dampaknya positif, pasti membangun. Gitu loh. Nah, untuk melihat bahwa ini benar atau enggak kan itu, dasarnya apa? Hati dulu nih, Bu. Saya percaya orang-orang yang dipakai Tuhan pasti dirinya secure kok. Nah, masalahnya adalah ketika kita masih punya luka, indikasinya itu tadi, kita menjadi pribadi yang belum aman. Ketika orang itu menolak kita, ketika kita menyampaikan sesuatu, misalnya saya kasih contoh gini. Saya merasa diri saya nabi, atau bahkan saya dapat karunia nabi. Terus saya dapat sesuatu buat Pak Gis. Pak Gis, saya berdoa begini, Pak. Saya dapat Bapak tuh begini ya, bener nggak? Oh iya bener, itu jalan hidup saya udah tinggalin. Terus Bapak sekarang kerja di bagian ini. Oh iya bener. Nah gini Pak, saya ngelihat Bapak tuh sedang mengalami masalah ini. Pasti beliau akan merasa apa? Antusias. Betul nggak? Nah itu biasanya akan membawa nih, buat saya kayak makin naik. Wih bener ya apa yang saya dapat ya, gitu ya. Tapi sebaliknya, kalau misalkan itu salah, apa yang saya dapat salah, terus Pak Ges bilang enggak itu enggak kayak gitu segala macam. Agus mah nggak ngarang-ngarang bukan lu buat itu Gus, tapi lu buat. Terus saya kecewa nih. saya terluka. Artinya apa? Fix. Hati saya problem. Gitu loh. Nah ini yang bisa didomplengin sama spirit nabi palsu itu tadi. Oh kalau saya maksud, ya. Kalau saya Pak, maaf ya Pak ya, saya potong. Silakan. Kalau saya kayak begitu, saya dapat sesuatu sama orang, saya nggak ada urusan lagi. Pada saat itu saya dapat, setelah berapa jam kemudian dia akan nanya sama saya akan lupa Pak. Jadi kadang-kadang saya lupa. Apa yang saya dapat juga saya lupa. Lah kamu tadi ngomong begini. Lah
Masa sih saya ngomong begitu, saya bilang. Saya juga lupa gitu. Terus yang kadang-kadang yang saya suka bingung itu, saya juga takutnya satu hal. Takutnya ada roh peramal yang masukin di dalam diri saya. Karena memang saya yakin ini Tuhan ngomong. Tapi kadang-kadang sampai enggak ya, sampai pada saat saya ragu itu, saya diintimidasi, kamu itu roh peramal. Ada kadang-kadang kayak begitu, Pak. Oke. Soalnya dari reader saya bilang gini, hati-hati kalau kamu ada roh peramal, kamu hati-hati nyampein ke orang lain. Itu gimana, Ya. Pak? Oke, baik. Saya kan jawab ke arah situ, Bu ya. Iya. Memang agak-agak sulit dibedakan ya antara roh peramal sama marifat. Tahu ya, marifat itu adalah Iya. satu karunia yang Tuhan kasih untuk mengetahui rahasia seseorang, baik yang masa lampau, sekarang, dan yang akan datang. Istilahnya apa? Bisa ngeliat dengan transparan. Ketika seseorang dapat karunia marifat, bagi orang awam itu bisa disalahartikan itu juga peramal juga. Nah, sekarang pembedanya apa? Gini, ada dua sisi, Pak. Dari sisi yang penerima itu dulu, di hatinya gimana itu dulu. Yang pertama itu, apakah dia betul-betul cinta Tuhan, dia betul-betul ketemu pribadi, bukan persepsi itu tadi ya. Dia betul-betul mengalami pribadi Tuhan dan buatnya kelihatan, ya. Atau yang kedua, yang didapat itu ada nggak goalnya? Ngerti maksud saya? Goalnya tuh gini maksudnya. Kadang kita bisa ngelihat, saya ngalamin. Kita ngerti aja. Orang yang konseling sama kita, oh kamu punya masalah ya sama suamimu gini-gini. Dibacain semuanya. Tapi nggak dapet solusinya dari Tuhan, hatinya apa. Nah itu yang bahaya. Ini kalau diterus-terusin ya bisa mengarah ke situ. Bisanya ngebaca orang tapi nggak bisa mendapat satu solusi dari Tuhan. Saya belajar, Bu Susan. Saya pernah berada di situ juga. Ngebacain orang ini punya masalah ini, kamu punya masalah itu ya, iya, gini. Tapi sebatas itu tadi. Sebatas ngelihat di alam rohnya, kamu ngalamin ini, kejadiannya begini, segala macam. Dukun pun tahu kayak gitu. Karena ada yang pernah sharing ke saya, ini juga udah senior. Gus, tahu nggak, masa tuh di rumah saya ada yang dia itu kayak guru apa ya di kuil gitu loh. Nah dia kan tahu tentang supranatural. Terus si gurunya ini ngomong, kamu tuh aku ngelihat loh, kamu tuh bisa nyembuhin orang nggak? Dia bilang bisa, karena saya agama Kristen, saya berdoa buat orang ya bisa gitu. Kamu tuh di alam roh punya kapasitas yang besar loh. Coba kalau kamu ngikut aku, kamu bisa lebih sakti. Sudah mirip ya, yang dilihat sama si guru yang punya kuil ini, dia bisa ngelihat orang Kristen yang canggih di alam roh. Perhatikan di sini. Tapi dia dipakai Tuhan nggak? Enggak. Nah, jadi jangan dipersepsikan ketika kita lihat di alam roh itu adalah kita udah goal semua-muanya. Belum tentu. Makanya untuk membedakannya adalah apa? Ketika kita dapat sesuatu, dapat firmannya enggak, dapat goalnya enggak, buat apa? Kalau Bapak Ibu Saudara yang mungkin join ya di Remoka, ketika kita lagi soaking, ketika kita lagi chatting sama Tuhan, kadang Tuhan kasih gambar. Terakhir minggu lalu saya tuh dapat gambar apa ya, saya tuh lupa. Oh, orang yang naik kuda kalau saya nggak salah. Oke, lupa. Intinya gini, ketika dapat satu gambar vision itu, saya nggak mau berhenti di situ, Bu. Saya tanyakan sama Tuhan, artinya apa? Terus dikasih arti, kasih firman. Ini solusinya. Yang kamu dapat tuh ini loh. Aku sudah mempersiapkan umatku untuk peperangan zaman akhir ini. Mereka yang naik kuda, aku perlengkapi. Aku kasih perisai, aku kasih ketopong, aku kasih pedang untuk akhir zaman ini. Oh gitu. Gitu. Jadi untuk membedakan itu roh peramal atau marifat itu tadi, Bu. Lihat dari sumber orangnya itu, dia orang yang jatuh cinta sama Tuhan, takut akan Tuhan, buah kehidupannya gimana, dan mengarahnya kemana. Gitu loh.
Karena kalau cuma ngelihat-ngelihat aja, itu akan diresponi oleh kebanyakan kedagingan manusia itu untuk orang merasa kayak antusias gitu. Betul, Pak. Wih, wih, Iya, wih. Bener nggak? Kalau Anda dibacain betul. seneng nggak? Oh seneng. Betul. Itu permainan daging gitu loh. Maksudnya ketika dibacain, Ibu sekarang lagi beriman soal masalah listrik misalkan gitu, atau soal masalah kontrakan. Bener, bener loh. Gitu aja udah seneng loh. Padahal tahu nggak? Itu belum selesai. Kalau kita benar-benar ketemu sama Tuhan, ngelihat dengan jelas, transparan tuh gini. Orang itu punya masalah loh Gus. Apa masalah Tuhan? Dia lagi bergumul sama masalah bayar listriknya. Oh gitu. Terus kok mau apa Tuhan? Doain dia. Aku akan menolong dia di hari ini. Suruh dia berpegang sama imannya kepadaku. Aku akan menolong dia. Oke Tuhan, aku lakukan. Ini nabi beneran. Ini karunia nabi beneran. Mengkonfirmasi dan ada solusi Tuhan. Tapi kalau cuman ngelihat toh, Iya, nah Pak. ini yang kita mesti harus tambahkan. Anyway, Bapak Ibu sekalian, kita akan pelajari one day, suatu saat ya, soal masalah nabiah, karunia nabiah, rasul, segala macam suatu saat. Ya, kita akan mengarah ke situ semuanya. Tapi jawaban ini sudah cukup menjawab Bu Susan? Oke, Pak. Memang sih kadang-kadang yang kayak Remoka, Pak Samuel, Pak Anton atau Pak Agus yang dapat apa, saya kadang-kadang suka dapat juga. Tapi kadang-kadang apa ya ini? Nah, dari Pak Agus nanti menjelaskan gitu loh. Jadi saya cuma dapat kayak penglihatan apa, tapi saya nggak ngerti apa. Saya nggak nanya nggak apa, Pak Agus, Pak Anton atau Pak Samuel ntar akan ngomong gitu loh. Ini begini. Cuma gitu aja. Kalau Remoka, makanya saya sering banget ikut Remoka, senangnya begitu, Pak. Udah. Makasih, Oke, Pak. baik. Tapi Bapak Ibu Saudara jangan ikut Remoka karena pengen lihat-lihat itunya. Pesan sponsor. Oke, terima kasih Bu Susan buat pertanyaannya. Ya, oke. Jadi saran saya buat Bu Susan atau mungkin Bapak Ibu yang ngalamin hal yang serupa, itu udah bagus. Tapi beranikan diri Bu Susan untuk mau terus diarahkan gitu Bu. Carilah coba berdoa supaya Tuhan tuh mengirimkan orang yang di atas Ibu untuk bisa untuk mengawal. Kayak itu penting banget. Ya, itu penting. Itu kayak memberi diri supaya kita nggak salah. Tapi kalau kita nggak mau, kita takut atau udah nanti kalau tahu saya tanya ke orang yang lebih rohani atau lebih dewasa dari saya, nanti takut disalahkan segala macam. Nah ini yang justru mesti harus diberesin, harus dibabat. Karena media yang subur buat spirit nggak bener tuh itu, gitu sih. Oke, Bapak Ibu sekalian, menarik ya pembahasannya. Nanti suatu saat kita akan bahas. Pak Ya, Agus, gimana saya Bu? boleh tanya ngomong sesuatu ya. Oh boleh Bu. Tapi saya bukan tentang nabi palsu ya, saya tentang hati yang terluka gitu. Oke. Ya, saya dulu ya bisa hati terluka juga, bisa. Seperti jangan jauh-jauh lah, saya pernah hati terluka sama Pak Agus Don. Ya, Ya. Tapi setelah itu ya Pak ya, saya tuh berpikir kembali, belum tentu di sana kan dia pikir begitu. Kok bodoh banget saya yang hati terluka gitu kan. Saya tuh bukan orang yang sangat baik, tapi saya tahu saat saya salah dan saat saya benar gitu. Kalau salah, saya berusaha introspeksi diri, saya berusaha berubah. Jadi sekarang tuh saya cueknya bukan main. Orang mau gini pun gitu, mungkin saya bisa ngomong sesuatu, tapi sebentar aja saya lewat loh Pak. Jadi saya jarang sakit hati lagi, otomatis saya lebih banyak sukacitanya daripada sedihnya hidup saya sekarang. Ya. Pak, juga saya kan juga pernah cerita Bapak tentang saya gini ya masa lalu ya. Karena dulu saya banyak terluka, sedikit-sedikit dipikirkan sampai sedemikian rupa, karena kan nggak penting punya gitu. Saya juga banyak belajar dari anak saya loh Pak. Anak saya tuh orangnya cueknya bukan main. Benar-benar. Orang mau ngomong dia apapun, dia tuh masa bodoh. Pokoknya yang menurut dia benar, dia jalan terus.
Cuma puji Tuhan, anak saya bisa takut Tuhan gitu. Takut Tuhan. Karena saya ke atas lihat dia sempat ya. Dia bisa, memang dia tuh nggak termasuk seperti saya bisa baca firman terus, enggak. Tapi ya dia bisa dengan diem, dia bisa dengar khotbah dari pendeta-pendeta, berarti dia masih merasa mau mendekatkan diri kepada Tuhan kan. Baru bisa sesebut apapun dia masih mau luangkan waktu untuk dengar khotbah gitu. Itu puji Tuhan. Saya banyak belajar dari anak saya juga karena saya lebih banyak berdua sama dia. Orangnya Pak Agus. Pokoknya soal cuek saya juga belajar dari anak saya. Orang mau ngomong dia kanan kiri apa, dia masa bodoh. Terjun terus dia. Ya, itu saja Pak Agus. Saya juga belajar dari Pak Agus. Ya, saya juga belajar dari Pak Agus untuk enggak mau sakit hati lagi dengan Pak Agus. Terima kasih Bu Kona. Pak Agus Terima mau kasih gimana ya. pun, saya WA apapun, saya WA aja. Pak Agus mau gimana pun, saya masa bodoh. Bukan terhadap Pak Agus, terhadap banyak orang sekarang saya begitu. Karena kalau saya nggak sakit hati, diri saya yang happy, diri saya yang sukacita. Betul nggak Pak Agus? Yang satu hal yang paling penting ya Pak Agus, sejak waktu saya belajar ini ya, saya selalu mengundang Roh Kudus. Roh Kudus hadirlah di dalam hati saya, hadirlah di dalam pikiran saya, perkataan saya, perbuatan saya. Supaya saya lebih bisa hidup berkenan kepada Bapa di surga. Itu saya selalu menghadirkan Roh Kudus dari mulut saya selalu mengucap. Itu ada loh. Dalam hidup saya ada perbedaan. Pak Agus kan juga tahu, saya pernah ceritakan. Umur 5 tahun saya udah jual kue Pak, jual kue asongan. Ya,